Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat sahabat-sahabat Bansar se-Nusantara dan luar negeri. Pada malam ini kita khusus acara kita malam rebuan dengan tema Bro Banser Reborn on Camp yang biasa kita laksanakan rutinitas kita pada malam Rebo. Agenda kita malam ini kita bersama dengan sahabat Heri Budi Hartono, kalau singkat Heri Budi, Heri BH, dan beliau adalah instruktur nasional dan kepala asisten perencanaan pendidikan dan latihan Asrendiklat. Dan saya akan menemani, saya Abdul Mufid akan menemani sahabat Heri untuk memandu kegiatan malam ini, dan kita bersama-sama dalam rangka membahas apapun sosial, budaya, serta kegiatan-kegiatan, aturan-aturan organisasi yang berada di Barisan Ansor Serbaguna. Dan Heri ini jauh-jauh dari Wonosobo ke Jakarta. Sengaja kita undang untuk kegiatan, untuk berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat langsung ke markas komando Satkornas. Ini adalah bentuk aktivitas mereka, aktivitas beliau dalam rangka pengkaderan. Ini dalam rangka pengkaderan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita punya tema, yaitu judul kita suka-suka, suka-suka perwira, suka-suka instruktur, suka-suka pelatih. Pokoknya suka-suka lah mau ngapain. Memang pelatih sistemnya begitu, suka-suka aja kalau di lapangan. Nggak ada istilah kita mengeluh, nggak ada istilah kita ragu dan sebagainya. Sudah dilaksanakan di lapangan, ya udah suka-suka instruktur untuk kegiatan pengkaderan di manapun berada. Jadi konsep malam ini saya akan nanti bisa diambil hikmahnya karena saya juga banyak belajar dengan Komandan Heri. Banyak belajar. Yang saya bilang Komandan Heri ini adalah instruktur apa ya, multi talenta artinya. Ya, segala bisa gitu, segala bisa. Inspirasi, mungkin dia mempunyai ide-ide yang kreatif tinggi buat sahabat-sahabat Banser. Kalau ketum Ansor ini mengadakan yang namanya penghargaan instruktur award, ini Daneri menang mulu setiap tahun ya. Itu udah pasti Daneri. Aduh, ampun. Penghargaan buat instruktur terbaik ya Daneri gitu. Nggak ada duanya untuk di sahabat-sahabat, untuk di nasional ini. Beliau sudah melanglang buana dari Sabang sampai Maroke sampai luar negeri. Pengalaman-pengalamannya bisa dikorek buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Ya, nanti saya akan mandu dalam acara malam ini karena beliau juga, karena apa kita masih siang ini, masih siang, sengaja kita laksanakan kegiatan ini, podcast ini, karena beliau itu udah langsung nanti habis berikut ini dia akan terbang langsung. Tugas beliau setiap minggu yang sudah dilaksanakan oleh beliau sebagai kepala asisten perencanaan dan pendidikan latihan Asrendiklat. Siapa sih yang nggak kenal dengan Dan Heri? Nggak ada yang nggak kenal. Pokoknya ada yang nggak kenal dimanapun ya. Selalu tersenyum. Kalau Banser udah Dan Heri datangin terlalu tersenyum. Nggak ada sampai nggak ada kata-kata yang lain, nggak ada. Cuman istilah mantap. Pokoknya luar biasa buat Komandan Heri. Itu cuman kata-kata sahabat-sahabat kita di Indonesia itu Dan. Ya, saya mau tanya bisa cerita Dan Heri ini bisa mencerita. Ya, kalau duka janganlah, kita nggak bicara duka lah. Ini kan suka-suka. Jangan, saya nggak nanya suka duka dah. Suka bagaimana sistematika pengkaderan, bagaimana perjalanan Dan Heri saat dari daerah ke daerah lain.
Nah, jadi saya nanya aja dan ini saat ini. Enggak. Sama Saya host. cerita. Enggak ada cerita. Kalau saya enggak ada cerita, enggak ada. Bapak ya kan bikin cerita. Enggak cerita saya host. Iya, Saya host hari ini. cerpen. Enggak, saya host. Saya enggak bakal cerita. Enggak, biasanya Enggak. duet di lapangan, kalau di sini Enggak, saya enggak mau duet udah. Ini hari ini saya nanya ini. Saya berhak ini. nanya. Hari ini saya yang berhak nanya. Deneri enggak berhak nanya, cuman berhaknya jawab dan cerita gitu. Ya. Ampun. Jadi enggak ada ceritanya Deneri nanya saya gitu. Nah, saat ini. Ini namanya enggak adil. Ini bukan masalah keadilan, itu keadilan. Karena ini program kita ini. Untuk kita dari kita buat mengaplikasikan ke pasukan gitu. Soalnya nanti pertanyaan-pertanyaan masuk di saya bukan Daneri. Ya, kayak lagi diklat aja pertanyaan. Enggak usah bertanya, udah diam aja. Ya kalau di diklat sih nggak boleh bertanya. Soalnya saya paham kalau diklat. Banser itu cuman ada kata siap, tidak boleh ada yang nanya, tidak ada kompromi. Bener. Iya. Di hatinya. Karena instruktur mas jawab. Di hatinya insya Allah. Terus malah jawab. Siap insya Allah. Ampun nih. Saya sedikit Daneri bisa menceritakan pengalaman-pengalaman dari masa ke masa ini. Soalnya ini kita mengawali tahun baru. Tahun baru bagaimana sistematika ke depan lebih maju dan lebih solid dibanding dan lebih baik untuk pengkaderan sahabat-sahabat kita se-Nusantara. Ya, sebelumnya kenalan dulu. Mungkin sahabat ada yang kenal, ada yang enggak. Daneri. Ini langsung Daneri ke Jakarta, bukannya palsu. Emang ada KW Pak, Bapak ini. Ya kita ongkosin ke. Lanjut. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kepala Asmin PES Satkonas Banser dan Mufid, dan khususnya sahabat-sahabat Banser se-Nusantara bahkan dunia, terlebih pada istrinya nonton nih, soalnya ada keluarga di rumah, istri, anak-anak, dan sahabat-sahabat Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia, dan dunia. Terima kasih. Malam hari ini kita ngobrol saja. Kalau di NU mungkin ada Basul Masail ya, kalau di Banser Masail itu. Jadi ngopi ala Banser, ngulah pikir ala Banser. Jadi kalau cerita tentang pelatih sebenarnya banyak sih. Kalau cuma sekedar jadi pelatih gampang. Kasarnya cuma ikut suspelat, terus dia pakai emblem pelatih, sudah selesai. Tapi bagaimana seorang pelatih itu bisa menjiwai dengan filosofi-filosofi dalam setiap tindakannya, dalam setiap ucapannya, dalam setiap ketika dia bisa membumi dengan daerah di mana dia turun, sehingga bisa menghasilkan kader-kader yang betul-betul memiliki militansi, memiliki rasa cinta, memiliki rasa ghiroh yang besar terhadap organisasi, terhadap Aswaja An-Nahdliyah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang sulit dicari. Sehingga di mana-mana saya selalu ngomong bahwa kadang-kala itu Banser kita bagi menjadi dua ini. Yang pertama adalah B3 dan B3A. Apa itu yang Banser? B3 adalah barisan Banser banyak alasan. Ini yang banyak Pak. Ya setiap kali suruh tugas, setiap suruh sehari ngaji, ini selalu ada alasan aja. Yang kedua yang sulit dicari nih, B3A. Bukan B3, bukan Banser biasa. Ini yang sulit dicari, yang rela menginfakkan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan hartanya untuk organisasi NKRI dan Aswaja An-Nahdliyah. Nah ini tugas peran instruktur, peran pelatih di situ begitu, mentransformasikan apa yang ada di otak, apa yang ada di hati, apa yang ada di tindakan, apa yang ada di ucapan kepada peserta didik, kader-kader baru. Itu yang paling penting, begitu Komandan kira-kira. Sini Dan Tommy, ini duduk sini lah. Dan Tommy mau promosi baju. Ini belum masuk ke kita, belum. Itu kan sebagian kecil dari dalam sistematika menjadi instruktur, dari pelatih. Ya, hari ini kan suka-suka gitu. Jadi suka-suka dalam kita melaksanakan tugas itu.
itu sukanya bagaimana. Padahal kan berat, beban yang kita pikul dalam menjalani tugas itu sangat berat. Ya, kalau saya tahu saya kan gitu, setahu saya kan belum pernah gitu melaksanakan gitu. Dari yang sering. Setiap minggu dari tempat dan tempat, hari lagi dari daerah satu ke daerah lain kan gitu. Nanti yang ini jangan disorot dulu ya. Sorot dulu. Dampingin aja. Jangan sorot dulu. Itu kan perlu memiliki jiwa kita yang benar-benar ikhlas. Iya betul, panggilan jiwa. Panggilan itu, jiwa yang ikhlas itu yang dari. sulit, Komandan. Iya. Supaya nggak sulit gimana tuh? Ya satu, ini bagian dari proses. Mika di sini, Pak. Masuk, Pak. Enggak, Masuk. kecil. Masuk sudah. Jadi ibaratnya begini saja lah. Ketika kita sudah masuk dan siap sebagai instruktur atau pelatih, ibaratnya kita masuk masjid dengan cuma niatan ibadah itu aja. Jadi kalau kita senior ini kan sudah enak. Jadi rasa rindu sudah bisa dirubah menjadi semangat. Rasa kangen dirubah menjadi semangat. Rasa capek dirubah menjadi semangat. Rasa lelah dirubah menjadi semangat. Rasa galau dirubah menjadi semangat. Itu bisa didukung satu dari faktor keluarga. Yang ketiga dari faktor sahabat-sahabat kita. Yang paling penting adalah dari faktor hati. Sehingga di Ansor-Pansor sebenarnya yang dicuci kan bukan cuma otaknya. Kalau otak mah gampang, brainwash gampang. Tapi kita sebagai pelatih harus bisa juga yang namanya heart wash heart. Kita cuci hati kita dulu. Itu yang sulit, Pak. Tetapi dari proses kita dari suka yang tadinya kita juga dari awal hal yang tidak suka bagaimana kita rubah menjadi suka. Ini yang memang butuh proses banyak di sana. Jadi liku-liku kita ketika kita susah pun di lapangan kita tetap tersenyum, kita suka kan. Berapa kali kita ketinggalan pesawat tetap kita tersenyum. Ya kan? Ngapain dibikin pusing? Kita kadangkala pagi nggak ada sarapan juga tersenyum. Yang penting kita itu tetap dari hati. Sehingga saya pikir adalah mind, heart, spirit, and skill. Itu yang penting dari seorang pelatih. Kira-kira begitu. Ini contohnya Dan Tommy kan. Asal keluar rumah malah dia suka. Kalau di rumah malah kan ribet. Iya. Jadi bahasa suka-suka ya. Iya, ini nggak ada sukanya itu, Pak. Kita kebudayaan. Jadi itu sistematika yang bisa kita rasakan, rasakan dalam bentuk apapun. Yang penting niatan ikhlas dan selalu riang gembira. Kayak masuk masjid lah. Begitu masuk masjid kan nggak ada niatan lain kecuali untuk ibadah. Bagaimana paradigma ini setiap pelatih punya pikiran yang seperti itu. Ketika udah masuk jadi pelatih berarti dia seperti ibaratnya masuk masjid yang niatannya cuma ibadah. Dalam bentuk zikir, dalam bentuk sholat sunnah dan sebagainya. Termasuk mengembalikan kader itu. Itu yang paling pokok kan seperti itu sebenarnya. Tetapi nggak semua orang prosesnya sama kan beda-beda. Ya. Di pelatih kan ada beberapa tingkatan. Jadi saya yang saya lihat mungkin dari sistematika nasional ini tingkatannya bagaimana. Ada lagi untuk instruktur yang di wilayah itu ada tingkatannya bagaimana, dan sistematika tingkatan instruktur yang di cabang. Ini perlu dipahami dari batas-batasnya. Batas-batas instruktur atau disebut atau bisa juga pelatih. Ya, ini kan teman-teman kadang-kadang jarang bisa membedakan antara pelatih dan instruktur. Ini harus dipaham dan Heri yang paham. Instruktur itu apa? Ya, pelatih itu apa? Kan ada. Dan nanti kita akan bahas ya, sistematika ini dulu kita clearkan. Nah, jadi ada beberapa tingkatan. Oh saya ini pelatih wilayah, saya ini pelatih cabang gitu. Jadi punya hak yang batas-batas yang dilakukan oleh pelatih-pelatih itu sampai di mana itu perlu dijelaskan sama Daniri supaya nanti sahabat-sahabat yang di bawah ini tidak mengartikan sama gitu. Apa juga bisa juga diartikan itu sama gitu. Sama aja sebenarnya kita sih ya pelatih. Jadi kita punya sistem. Jadi dalam ketika ingin menjadi seorang pelatih di Bansar kan pastinya kita ada yang namanya suspelat. Suspelat di Satkornas itu kita tentukan yang di PO ada 3. Suspelat 1 untuk mengampu
DTD atau Diklasar, Suspelat 2 untuk mengampu Susbalan, Suspelat 3 untuk mengampu Diklatsus, termasuk TOT-nya yang di dalam ataupun Susbanpin. Jadi di dalam materi Suspelat itu ada empat materi yang harus dikuasai oleh seorang pelatih. Yang pertama adalah kependidikan. Bagaimana seorang pelatih mampu mendidik. Sehingga bisa dikatakan seorang pelatih adalah kamus berjalan. Karena dia paham kita ada namanya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Berarti apapun yang dimiliki oleh seorang pelatih itu bagaimana bisa transformasikan kepada peserta. Contohnya ketika lagi ada masalah jangan sekali-kali melatih. Bisa-bisa nanti yang dilatih ikut juga pikiran yang ada di hati kita, amarah kita tersalur juga kepada peserta didik kita. Ini materi pertama, kependidikan. Materi yang kedua adalah kepelatihan. Ini biasanya kaitannya dengan yang ada di lapangan, kepelatihan. Materi yang ketiga ada yang namanya kependidikan, kepelatihan, terus ada yang namanya keinstrukturan. Bagaimana dia ketika menjadi seorang pelatih bisa memberikan instruksi yang betul sesuai dengan yang ada di aturan dan yang ada di peraturan organisasi. Dan yang keempat ini yang penting, akal penting adalah evaluasi dari RTL. Nah, di Bansar ini berusaha menggabungkan 4 unsur ini sehingga dia siap untuk menjadi seorang instruktur, dia siap untuk menjadi seorang pelatih, dan dia yang paling berat adalah menjadi seorang pendidik yang mau dievaluasi dan mengevaluasi. Jangan karena seorang instruktur cuma maunya evaluasi, tapi nggak pernah mau dievaluasi kan begitu kebanyakan. Sehingga banyak sekali kita masih memiliki sifat yang elitis, tidak membumi di mana ketika kita turun maunya dilayani. Tapi bagaimana kita seorang pelatih harus bisa melayani seperti Bapak ini kan, ya, melayani dimanapun itu. Sudah, Pak. Maksudnya dalam hal melayani itu ketika lapangan kita juga siap, ketika materi ruangan kita siap. Di samping 4 materi ini kita masih bagi beberapa sub-subnya di situ ada problem solving, ada public speaking dan sebagainya. Sehingga instruktur Satkornas ini adalah instruktur yang di-SK-kan oleh Satkornas. Beliau memiliki kualitas, terus memiliki kapabilitas yang ditentukan oleh Satkornas untuk mengampu pelatihan-pelatihan yang dimiliki oleh daerah-daerah yang mengirimkan khususnya surat langsung pada Kasat, pada jajaran pimpinan pusat untuk menjadi seorang pelatih ataupun dia sebagai supervisi di sebuah arena pelatihan. Sedangkan pelatih cabang atau instruktur cabang adalah di mana dia mengikuti Suspelat yang diadakan oleh Satkorwil atau pimpinan wilayah. Dan dia berasal dari sebuah kabupaten sehingga dia ditetapkan atau dikukuhkan menjadi seorang pelatih. Dan dia berhak untuk menjadi seorang pelatih di cabangnya masing-masing atau di wilayahnya masing-masing. Tetapi yang perlu diperhatikan, belum tentu ketika dia sudah lulus dari Suspelat, itu dia otomatis ketika datang dia harus terus langsung menjadi instruktur keseluruhan. Karena di sana juga ada pemateri, karena di sana juga kan ada yang namanya sekolah, ini harus dibagi rata. Jadi selalu belajar bersama, tidak ada yang namanya di situ sesuai dengan apa dari Indan Alfa bahwa kita bukan Superman tapi super tim, semuanya bisa terjalin dengan baik. Jadi kira-kira begitu. Ya, berarti tanpa ada tim yang kita kelola di manajemen dalam kegiatan itu tanpa ada, karena ada hasil. Iya, kira-kira begitulah. Ya. Kita bicara sekolat ini. Oke, sekolat. Ini itu belum bicara ke suka-suka duka, suka-sukanya nih. Sekolat. Kita buka dulu nih, Bang. Nah, ini kita harus persamaan persepsi. Ini mumpung yang bicara Asrendiklat bersama persepsi sekolat sistematika yang banyak belum dipahami oleh sahabat-sahabat. Antara kegiatan ini mereka membuat panitia dan baru dia membuat sekolah. Pada dasarnya kan sistematika yang dilakukan Bansar ada sekolah. Dan ada juga yang membuat bahwa sekolah itu baku. Ampun. Iya, ini banyak. Ini kan harus kita clearkan. Siap. Sistematika yang ada di daerah-daerah bahwa saya bikin saya sekolahnya cabang, saya sekolah ke wilayah. Saya itu belum pernah melihat saya sekolah nasional. Kalau saya ada sekolah nasional langsung kurang memahami. Nah, ini dalam konteks buat sahabat-sahabat yang ada di daerah mungkin dari wilayah cabang dan Satkoryon, sistematika sekolah ini bisa dipahami melewat Asrendiklat ini.
Ya, kita bisa menjelaskan sedikit lah untuk sistematika sekolah dan iri. Dan Tommy ntar ya biasanya. Saya kira suruh ngomong dulu. Ntar lu dia kalau ngomong panjang loh selama ini ngomong. Ya memang mereka kadang-kala belum bisa membedakan antara panitia dan sekolah itu. Ya, enggak itu tangan jual biasa aja jangan gini-gini. Dua, Pak. Ya, jangan gini-gini. Panitia dan sekolah kita. Tapi jangan gini-gini dong. Jadi maksudnya panitia itu dilaksanakan sebelum diklat itu dilaksanakan. Tetapi di arena diklat itu kita memakai yang namanya sekolah. Di situ sudah komplit semua. Kalau sekolah itu bisa berjalan, saya kira pembagian tugasnya sudah sangat luar biasa sekali. Di situ ada rolat yang urusannya cuma luar, dari senam pagi, dari apel pagi, apel malam, terus rodik, biro pendidikan yang urusannya di dalam menyiapkan pemateri, menyiapkan instruktur yang mau masuk, terus ice breaking dan sebagainya. Di situ ada juga Gima, di situ ada juga Danki, di situ ada juga Nanton. Ini tetapi sifat sekolah ini adalah bukan baku dan paten. Jadi di mana ada diklat itu silahkan membuat sekolah. Tujuannya apa? Agar semua potensi yang ada di daerah tersebut dan di setiap diklat itu bisa bermunculan dan bisa dikembangkan. Kalau pakem cuma sekolah ini sifatnya adalah paten, maka otomatis yang punya potensi kadang-kala ingin tampil sudah ada keterbatasan karena itu sudah dibatasi oleh sekolah yang tidak memakai periodisasi itu. Jadi kalau di Satkornas itu arahnya kan setiap ada pelatihan di sekolah di daerah tertentu maunya zona mana, silakan bikin sekolah. Ini zona 2 bikin sekolah. Jadi orangnya bervariasi dan potensinya juga bermacam-macam. Sehingga potensi pengembangan masing-masing yang sudah lulus suspelat dan sebagainya bisa dikembangkan di daerah masing-masing, baik itu Satkorcap maupun itu tingkat Satkorwil. Jadi nggak harus paten itu dilaksanakan sekolah dalam periodisasi 5 tahun. Lah potensi yang lain nggak akan tampil, nggak akan bisa berkembang dan nggak akan bisa berinovasi serta berekspresi di lapangan. Jadi kira-kira tujuan sekolah itu salah satunya adalah satu untuk juga sebagai bisa juga seorang lulus suspelat di sekolah adalah karena dia melaksanakan RTL rencana tindak lanjut. Jadi dia berperan di situ sebagai co-instructor. Jadi nggak mengambil tapi co-instructor. Yang harus menerima peran di situ ditugaskan oleh instruktur harus siap karena co-instruktur namanya jago kan. Yang selanjutnya tujuan dari sekolah adalah untuk melatih kreasi seni dan inovasi di lapangan. Yang ketiga adalah pembentuk teamwork atau karakter building dari masing-masing pelatih. Nah, dengan tujuan yang ini kira-kira jadi ini sifatnya adalah periodik. Makanya saya ketika turun ke daerah yang belum ada sekolah dan belum ada sekolah, kadang-kadang kita tanya, siapa yang di sini ini pelaksanaan DTD 4 hari, yang siap full 4 hari siapa? Diangkat tangan. Maka dia akan diambil posisi karena sudah siap full, maka ambil posisi yang peranannya penting karena dia contohnya di situ adalah sebagai Danki, dia sebagai Danton karena dia langsung mengambil berpasukan. Terus yang siap waktu 3 hari, maka dia ada di bawahnya. Yang siap cuma datang dan pergi. Juga kan banyak begitu. Instruktur ada yang juga datang dan pergi ini. Karena instruktur sebenarnya tugasnya kan datang sebelum pelatihan dan pulang setelah selesai pelatihan. Nggak cuma datang dia di situ sebentar terus dia pulang. Dia nggak tahu proses di dalam pelatihan itu seperti apa. Itu ada ya? Tahu-tahu ada Pak. Nasional. Ya. Kan saya bertanya gitu. Ngomong nasional. Instruktur kan. Pak di lapangan di mana Kan maksudnya mau tanya, itu bedanya instruktur sama pelatih apa itu? Makanya kita katakan judulnya kan suka-suka. Karena kita ngomong suka-suka, mereka suka-sukanya begitu lah. Itu yang saya suka-suka nanya aja. Paradigma itu yang harus dirubah itu. Masa instruktur pelatih pakai seragam komplit tulisnya pelatih, dia datang setelah pelaksanaan 1,5 hari, 2 hari, dia nggak ikut proses dari awal. Bagaimana dia bisa mengevaluasi kalau dia nggak ikut dari awal sampai akhir? Ya kan mungkin dia itu pelatihnya Caraka Malam, itu ada beda-beda. Nah, kan kebanyakan begitu, giran Caraka Malam itu banyak. Banyak. Sistematika di dalam sekolah itu, sekolah, tapi belum tahu alur bagaimana melaksanakan tugas dan sebagainya. Ini kan harus dibagi. Betul. Ini kan harus clear dalam konteks bagaimana sistematika pelatihan yang baik, bagaimana cara. Ini yang paling susah ini kan istilahnya mempersatukan persepsi. Iya, betul. Dari sifat-sifat dan karakteristik peserta ini kan nggak sama semua. Ya. Soalnya nggak sama semua. Ada yang panjang, ada yang pendek gitu badannya gitu.
Iya, emang kan sama pikirannya juga ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, beda-beda. Nah, tapi itu kan dengan konteks kita bagaimana mempersatukan persepsi yang awal kita lakukan. Ini kan tugasnya instruktur. Iya. Jadi kebersamaannya ada, loyalitasnya ada, doktrin yang dilakukan oleh instruktur ada. Jangan sampai ada kelemahan-kelemahan di balik itu. Jadi kader ini bukan kader militansi, cuman kader menggugurkan kewajiban, Pengen pakai seragam, selesai. Tapi tidak bisa mengartikan namanya jiwa Korsa dan Banser itu. Ini banyak sekali dari. Ada. Iya, Ada. ada. Dan juga ada juga yang nggak kenal komandan ini gitu. Ada begitu. Ada banyak itu. Komandannya misalnya wilayah masing-masing ada komandan Satkorwil, komandan nggak kenal gitu. Kenal dengan siapa? Dengan instruktur. Ini kan banyak juga doktrinasi dan begitu. Ini sahabat-sahabat juga pengen paham gitu bagaimana sistematika cara mempersatukan jiwa Korda dan clear dulu lah dengan kebersamaan dan sifat-sifat karakteristik mereka. Ini nanya Daneri dulu ya. Saya Daneri ya, kalau enggak saya nanya dan Tommy udah capek loh. Nanya. Saya nanya sekarang ini jawabnya 2 jam yang Bukan kan, ampun. Jadi kan makanya kita katakan bahwa instruktur itu tugasnya contohnya sekali. Ini harus sederhana tapi penting. Bagaimana kita ketika datang ke suatu daerah, rata-rata seorang instruktur jarang sekali yang lihat database. Maksudnya database begini, rata-rata yang mengikuti diklat itu di kisaran usia berapa kita ambil. Setelah itu rata-rata pendidikannya apa? Rata-rata pekerjaannya apa? Kenapa ini penting? Karena ini bagaimana kita bisa menerapkan pola yang akan kita terapkan ketika diklat dilaksanakan. Apa yang rata-rata usianya muda, jangan disamakan dengan diklat yang rata-rata usianya sudah banyak yang tua. Karena fisiknya tentu sudah beda. Makanya di Diklatser kan 60-40. 60 untuk yang luar, yang 40 untuk materi dalam. Susbalan kebalikannya 40-60. Susbanpim beda lagi. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan? Salah satunya adalah melihat database ketika kita turun ke lapangan. Yang kedua membentuk dengan kita yang bahasa kita ini dengan slow itu. Slow dan ampun. Kita siapa ya? Kita. Ini bukan Pak. Kita kan Ferdinand ya. Jadi kita pakai slow, yaitu solidaritas, siap, semangat. L-nya harus loyal pada organisasi, optimis kita bisa berbuat lebih baik, tetapi harus selalu waspada. Jadi ini bisa bukan bentuk bakunya, tetapi inovasi di lapangannya ini yang penting untuk membentuk sebuah karakter pasukan ini. Jadi bagaimana kita menginovasi mereka, bagaimana kita bisa menggali potensi mereka dengan berbagai cara dan inovasi, tetapi tidak keluar dari konteks ilmu yang tahasus, ilmu yang wajib, nggak keluar dari itu. Tetapi ada yang namanya di situ the art of diklat itu tadi, seni dalam melaksanakan diklat itu. Ya kita sementara nanti kita Daneri istirahat dulu. Ya, berarti tadi jangan ngomong dulu ini. Ya, ngomong dulu. Kita sapa sahabat-sahabat kita se-Nusantara yang sudah masuk ini banyak sekali hari ini sore ini. Ini udah masuk sekitar 400 dan MTTM atau Haryono Tulungagung Jawa Timur hadir. Jul Muhammad dari Jul Muhammad ya, keren. Dan pejuangku Muhammad Sori Lampung Tengah hadir. Ya, apa kabar semua? Mungkin sehat selalu buat sahabat-sahabat Lampung Tengah. Perjuang Muhammad Lampung Tengah. Andres Pik Porente dan Mupit kopinya mana? Jadi kopinya. Tukang kopi. Kita baca pelan-pelan nih, kopi mana? Abu Kitmir, Muntilan hadir, Paisa Ramdan hadir, Yamilah Media, Banyumas hadir, Guru Kreatif Indonesia, Banyumas, ya, di Banyumas ini fansnya Daneri semua ini. Satu Iman, Gunung Kidul Jogja hadir, nah, ya nanti kita main ke Jogja, kita mampir, ya. Bapak sering ke Jogja kan? Iya. Dewanto, Gunung Kidul, Jogja. Umi Kulsum, Jakarta hadir.
Tuanku, Piaman, Ansor Sumbar hadir. Anjastos, Banyumas, Gado-Gado, Jambi hadir. Eyang, oh ya. Dan Eri kalau di Jambi itu panggil Eyang. Ya. Kalau saya sebenarnya manggil Daneri itu Heri Jambi. Ya. Iya, Heri Jambi. Karena belakangnya itu BH. Gitu. BH itu identik plat nomornya Jambi, ya gitu. Ya, cocok. Bapak yang foto di dekat mobil itu kan? Iya. Iya. Jadi Dodi Setiawan, Magelang, hadir Gus. Andi Yoga, Depok hadir. Sahabat-sahabat Depok, salam kembali. Bukit Mir Istimewa Komandan hadir. Semua. Ya ini kan kita dari Mas Jo juga. Rawit Ahmad, top banget. Kalau nggak ada Mas Jo nggak bisa kita hadir. Mamat pribadi hadir. Kakak Heri dan dari Bandar Lampung dengan Kakak Mufid. Ya jangan lupa nanti pesan dikirimin gigi palsu buat dan Mamat. Supaya bisa makan durian. Mamat lagi ya. Ahmad Safi Hidayat Wonosobo hadir. Ya Hatta Latam dan Rustam hadir. Dul Gajis dari Banyumas. Ini banyak ini. Malam ini kita karena Daneri ya. Saya bilang ini fans Daneri ini memang luar biasa. Ya, Muhammad Iskandar hadir. Ini siapa nih? Indah Diniar hadir. Istriku Pak. Oh istrinya, oh Indah Diniar. Ya Ibu Komandan, mohon maaf hadir. Ya sementara nggak pulang dulu gitu. Insya Allah 2 minggu nggak pulang lah. Nah, nanti pokoknya kalau udah 2, saya ini Ibu Komandan, Ibu Indah, saya inget yang kalau ke Papua. Saya Daneri ingat Papua. Hobinya itu kalau udahlah. Oke, mau berlapar gua kawin ya. Bapak yang suka cari-cari. Tadi dulu. Ada cerita. Bapak Ini yang suka cari-cari. Ibu Indah, Ibu Komandan Neri. Ini ada cerita. Makanya kalau ke Papua itu harus curiga, Ibu Komandan. Iya, pulang pendek. Nanti berangkat pendek, pulang panjang. Bukan. Jadi pas nggak anehnya gitu, pas nyampe itu nyari minyak lintah gitu. Itu buat apa? Pas itu pakai kain sarung, bolak-balik kamar mandi. Nah, kalau mau tidur. Ini asli. Ya yang tahu ya Ibu Komandan lah itu perbedaan atau enggak ya. Ya, malam Ibu Komandan sehat selalu. Ya, pokoknya suaminya nggak pulang dulu. Halo. Ini. Iya, enggak. Lebay. Kita kan suka-suka bukan masalah begitu. Lebay. Kadang satu bulan yang ketemunya cukup begitu. Oh, begitu ya. Iya, bukan masalah lebay dan ubay ini. Bukan lebay dan ubay, Pak. Oh, gitu. Upin-upin. Ya, pokoknya pulang dari Papua panjang. Panjang pikirannya deh. Ya buat sahabat-sahabat Banyumas, Abdurrahman hadir Satkorcap Majalengka Selatan. Agus Darmanto, ini kita bacain dulu nih, biar habis ini, soalnya ini banyak banget ini. Ya buat sahabat-sahabat semua, untuk sementara ini apaan sih ya Bukit, jangan dibocorin dong, orang udah bocor, gimana kita belum bocorin? Yang ditanyakan nonton nggak dulu, yang pesen-pesen itu siapa saja? Entar dulu, ini belum. Kok ngatur nanya? Sih? Malu dia. Ntar dulu. Ini belum, Bos. Dia ngomong nggak manjur. Ya kan gua kasih sama Tommy lanjutin ya. Ini ada sisa dulu. Abu. Nggak tahu deh mana kali. Ayo, ini pulsanya habis kali ya? Habis pulsa. Ampun. Ya buat sahabat-sahabat senusantara, mungkin ini ada beberapa
ini belum ada pertanyaan. Ini belum ada pertanyaan, banyak pujian-pujian Dan Heri makin ganteng, salam Banser head, hey. Ya emang Mary doang yang ganteng, kita jelek-jelek Om. Oh. Tuh, makanya jangan nulis begitu, jadi begini. Iya, udah. Di lapangan udah. berantem. Kagak. Nah, jadi ada beberapa konsep-konsep yang dilakukan oleh instruktur. Ini instruktur. Ada Dan Heri. Ya, kalau di jajaran instruktur Satkornas itu Heri paling tua lah. Enggak. Nah, makanya kita harus banyak belajar. Banyak belajar. Ada yang lebih tua. Ini enggak ada. Enggak ada kata siapa, enggak ada. Enggak ada. Kita satu angkatan, Pak. Hah? Satu angkatan kita Sisban BEM 1. Ya gini satu angkatan. Itu orang foto yang culun-culun juga tahu. Ya. Saya kan Sisban BEM 1 paling diem. Oh, wah, diem kali Pak ya, diem kali. Paling diem. Diam tapi menghanyutkan. Ini ya, waktu lihat ya, kalau ngelihat foto-foto yang Sisban BEM 1 itu 2011 itu udah blow on begini motor gitu, Sisban BEM. Ini ya inilah orang-orangnya ini Sisban BEM 1. Lebih satu ya. Ini posisi nggak robah-robah, Ya begini aja, kita yang makanya dibilang suka-suka. Padahal umurnya dua tua-tua, saya yang paling muda. Jadi saya banyak belajar sama sahabat-sahabat senior. Ya. Ayo KTP-nya coba yuk. Ayo. Ini lahir 72, sahabat Tommy lahir 72. Ya Tom? Siap. Oh iya bener ngaku. Siap ya. Yang bukan KTP saya. Puas. Eri 71. 72. Sama kan? Sama. Berapa? 48 kan? 85 48. ya. Enggak. Kelahiran 48, Pak. Jadi ini kita berangkat bareng mungkin dari beberapa provinsi. Kemungkinan ada istilah program yang dilakukan sahabat Asrendiklat untuk perbaikan ke depan atau lebih baik melaksanakan, ada nggak kiat-kiat atau konsep-konsep yang dilakukan Asrendiklat untuk diklat di daerah-daerah. Pada saat ini kan dari awal pergerakan kayak daerah Indonesia Timur. Itu daerah-daerah Indonesia Timur yang tadinya belum ada sekarang sampai ada dan sebagainya, dan sekarang sudah ribuan ya. Ya, udah ribuan. Ya, kalau sebenarnya sih Indonesia Timur, Papua, ada nggak daerah yang paling Dan Heri suka banget? Ini bicara suka. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, ada nggak yang paling suka? Yang di enggak juga. Semuanya suka. Enggak juga. Kalau saya hitung sih ada. Enggak. Soalnya yang paling suka ada beberapa provinsi yang disering gitu loh, yang sering gitu. Pengertian Gitu. dia ya. Nanyain yang suka, dia yang lagi suka ya. Ya sekarang data sama saya, sprint kan banyak. Sprint kemana kan tahu berapa jumlahnya. Nah, ini nanya Dan Heri dulu baru Tommy. Kalau Tommy, ntar dulu. Oh ya. Tommy dulu lah. Saya mendampingin Dan Heri aja sebagai Bisa. diklat. Ini perintah. Enggak, maksud gue buka sih ceritanya kan nggak lucu gitu. Kepala perintah kan. Iya. Ya sekarang Dan Tommy anak buahnya Dan Heri, bukan saya lagi. Palu. Ya, silakan. Daerah yang paling disuka dijelajahi. Ya, semuanya karakter sama. Beda lah. Enggak, contohnya Papua. Ketika Beda. kita turun di Papua Barat, ada yang namanya daerah yang begitu indahnya semuanya. Indah kan bisa dari semuanya, dari alamnya, dari karakter penduduknya, dari karakter bansernya. Baru kali ini, soalnya baru ke Papua, baru ngeliat ini. Kemarin-kemarin kan Kaltim, bos. Semuanya sudah, Bapak. Sumsel. Sumsel juga sudah semuanya. Ini nggak ada pilih kasih. Berarti nggak ada- kalau udah ini semuanya itu ditinggal gitu, yang ditinggal jadi masalah itu yang bikin sprint, kok saya suruh ke sana terus, ini ada apa? Bukan saya. Agak sistematika nggak begitu. Iya kan? Ya kan ada satu daerah, kalau instruktur kan begitu, maka daerah-daerah masuk ada satu daerah yang ini loh yang kita senang berpijak di sini gitu kan, yang paling sukain gitu. Nggak mungkin dah semuanya gitu. Iya, Nggak semuanya. mungkin. Sebenarnya semuanya suka. Kita turun dimanapun siap kok. Iya, emang siap selalu. Iya, siap. Iya, siap. Asli. Orang siap.
Sampai Daneri nggak punya ongkos saya jual jaket loh, bener asli loh. Oh, sudah itu jangan diomongkan. Kok jaket akik? Oh, pantesan juga ngomong. Kalau lagi podcast begini mulu deh. Harga. Di bandara Pak, waktu itu kehabisan ongkos kita jual. Udah. Iya Mas, dia tetap Tapi suka. sekarang kan beda Pak. Kita tetap suka saja. Sekarang udah ngomong begitu. Ketua umum kita kan Pak Menteri, udah nggak beda. Jangan susah kayak orang susah kan gitu. Dulu itu. Oh iya kita dulu. ngomong dulu Pak. Nah, ada daerah gitu, daerah mana gitu. Saya kan sebelum banyak tuh permintaan dari sahabat-sahabat luar daerah itu minta request. Daneri udah kemari, Daneri. Oh, ada apa Daneri? Nggak ada apa-apa, cuma kita chemistry-nya udah nyambung. Jadi nggak ada masalah apa-apa, tanda penting nggak ada chemistry. Kan ada yang kata luar biasa itu luar biasa. Itu makanya dibilang Daneri ini bos, ini struktur yang paling luar biasa gitu. Nggak bisa. Kita luar biasa, semua Banjar luar biasa. Ini saya nanya apa ngotot sih pada? Loh Bapak ngajak berantem ini. Kita saya nanya itu bukan debat. Enggak, sekali-kali itu pernah. Dan ini jadi hostnya. Saya host. Sekali-kali hostnya gitu. Enggak, makanya saya ngomong. Udah dikontrak kita ini, tanda tangan ini bayarannya. Makanya Ansor Banjar luar biasa. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama karena kita biasa di luar, apalagi seorang instruktur. Karena seorang Ansor Banjar yang tidak pernah di luar berarti dia tidak aktif. Sehingga dia tidak memberikan manfaat pada kader dan pada semuanya. Sehingga kita luar biasa. Alasan pertama karena kita biasa di luar. Alasan yang kedua karena kita di luar kebiasaan. Orang lain memandang kita heran juga ya. Berarti mengartikan di luar itu panjang ya? Wih panjang Pak. Bicara Ansor Banjar itu nggak cukup sehari, 1 jam, 2 jam, 1 bulan, 1 tahun nggak cukup. Ya, kalau dan di sini ada Dan Tommy ya. Secara PO juga udah ngaco ya. Kenapa? Enggak, nanti takut diprotes sama Aslok ya. Pakai peci mood ya kan, mood peci mood, jaket tanggung kan gitu. Jaket tanggung pakainya, nama nggak ada. Ini kan merusak pasaran ya. Nah, apalagi promosi itu. Oh iya buat sahabat-sahabat kalau mau mesen jaket sama Dan Tommy sama topi Dan Tommy. Nggak apa-apa, pokoknya harga miring lah, harga miring. Dan Eri kalau mau jualan aki juga nggak apa-apa di sini, itu bebas kok. Wah mau jualan apaan? Ada nggak sih daerah Dan Tommy, Komandan Tommy untuk daerah-daerah yang spesial, ibaratnya yang merasakan nyaman untuk kader-kader Dan Tommy itu merasakan suka-sukanya luar biasa ya. Dan Tommy dulu. Dan Tommy itu sukanya datang ke suatu daerah. Jangan cerita Tommy cerita. Iya, silakan cerita. Kita baru kita ceritain gitu. Ini bongkar membongkar. Dan Tommy. Bongkar membongkar lah. Dan Tommy baru kita ceritain. Ya. Sama kepala nggak apa-apa sekarang apa. Ngomong Dan Tommy mau jualan. Ya tadi nanya apa? Ada nggak sih suatu daerah-daerah yang Dan Tommy biasa sukain kan gitu? Disukain jadi instruktur, kan udah keliling-keliling Nusantara ya, dan sebagainya sampai Papua kemarin juga Papua. Dan Tommy belum ke Papua, mau jalan ke Papua. Ya saya bikinin sprint gimana nggak baiknya gitu. Nah, kenapa ini perintah Daneri? Gitu. Saya itu nggak pernah melakukan hal sprint sembarangan kalau nggak ada ACC Asrendiklat, Pak. Iya. Ya ini skema yang saya lakukan. Ya itu gimana Dan Tommy, ada nggak daerah yang spesial banget ya? Kalau Harry nggak berani ngomong, bininya lagi nonton. Enggak, sama saja. Jadi pada dasarnya sama saja Komandan. Selamat malam, assalamualaikum para sahabat-sahabat seluruh Nusantara. Ya. Terima kasih di sini kebetulan juga ada Dan Harry dan Mupin ini senior yang luar biasa, hostnya senior. Ya kan? Senior plus lah ya. Jadi kalau kita bicara suka nggak suka, semuanya suka Komandan. Ya, jadi dimanapun kita bertugas, kalau udah ketemu dengan para sobat-sobat untuk pengkaderan itu semua dirasakan suka. Jadi dia seperti itu. Tadi udah dijelaskan sama Dan Harry terkait hal-hal yang ada di lapangan, ya ada beberapa hal yang harus kita kuasai sebagai pelatih atau instruktur. Jadi kalau bicara suka, kita ditugaskan dimanapun tetap dalam kondisi suka. Singkat saja Komandan. Itu aja jawabannya. Oh, gitu. Komandan, kita suka. Tapi kan banyak cerita yang paling suka di mana gitu. Nah,
ada beberapa ya, hanya ada kebahagiaan. Dan Tommy kemari, bahagianya minta ampun. Ini bahagianya minta ampun. Apalagi kalau lihat Daneri, tahu-tahu di sono berminggu-minggu gitu. Berminggu-minggu yang dilakukan. Nah, tapi ada yang ini baru kita ceritain. Gitu, Siap. Ada. Saya itu heran-heran, ada yang paling disukain itu di Sulawesi Utara itu. Dan Tommy paling hobi kalau Sulawesi Utara. Kenapa ya? Kenapa ya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Yang suka itu adalah Dan Mupit sama Dan Heri. Kalau ada orang kena halangan kan dibully terus gitu kan kemarin. Enggak juga, bukan. Itu mah beda. Itu beda. Ya pengertiannya kan kita ditugaskan. Itu kan beda. Kita tetap suka. Ya kan begitu. Itu beda. Ini konteksnya cuma kenapa Bapak suka di Sulawesi Utara kan? Sulawesi Utara. Kan gitu, Iya, kan? Sulawesi Utara. Ya konteksnya kan begini. Kita kan ikutin perintah komandan. Kepala Sanjikat memerintahkan ke Dan Mupit sebagai Asminpres untuk memberikan sprint. Lah kita ditugaskan ke Sulawesi ya siap, ya kan? Ke Bengkulu ya siap, ke Kalimantan dan siap. Ya semua kita laksanakan dengan penuh rasa suka lah. Begini. Tapi ada yang lebih suka. Gimana namanya? Ini Dan saya pertanyaannya itu nanya. menyimak bahasa dengan rasa suka. Berarti suatu daerah itu ada yang disuka, Pak. Itu. Tadi Daneri itu mau cerita apa gitu sama Dan Tommy gitu. Ya inilah ya. Itu salah satu kelebihan Dan Tommy, Pak. Jadi ketika terjun dia kan ahli lapangan terkenal kan. Ahli lapangan. Dia paham ahli lapangan. Dari mulai senam pagi apa, dan termasuk mungkin begini-begini. Iya. Dia di sana betul-betul memahami lapangan. Betul. Kira-kira begitu kan? Iya. Jadi ada berapa gang dia paham di sana. Kira-kira begitulah. Teritori lapangannya mencanggih. Oh, ngeri, Pak. Ngeri. Orang kita belum bangun dia bangun. Ya kita bangun pagi itu kan untuk kaderisasi supaya senam pagi, sholat subuh. Ya kita kan ikutin perintah seperti itu sesuai dengan skema atau schedule yang ada di lapangan. Begitu komandan. Ya pokoknya ada di instruktur masing-masing ini harus mempunyai soulmate ataupun teman kinerja yang bagus di lapangan. Ya itu Daneri. Ya siap. Ya harusnya gitu. Kalau misalnya berangkat berdua, ini harus sinergi. Nggak bisa yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ininya beda dalam materi ini itu beda. Ini nggak bisa saling membagi dalam konteks menata kegiatan dari awal sampai akhir. Kan gitu Daneri. Iya betul. Ada nggak sih Daneri yang soulmate tim kerja yang di lapangan itu yang biasa Daneri jalani dari semua instruktur yang ada? Semua soulmate kalau saya. Udah soulmate. Tapi ada yang bertanya ini. Dari awal kan saya sama Kak Mufid dulu. Soulmate sudah. Kita kehilangan sinyal juga soulmate. Kan? Sampai 1 minggu nggak ada sinyal, sampai orang di rumah bingung. Ternyata memang di daerah tersebut nggak ada sinyal. Kita tetap soulmate. Sama Dan Tommy sering juga. Sama instruktur yang lain, dan Wawan, dan Mahdani, dan siapa juga kita pasti soulmate lah. Masa instruktur nggak bisa timbok ya kan? Harus itu ya? Wah, harus. Wah, dengan semuanya nggak pilih-pilih kita kan. Nggak boleh milih dan nggak boleh milih-milih. Dan Eri tolong dong ceritakan saat bersama Dan Nuril nggak bisa pulang. Nah, ya nggak tahu itu ceritanya. Ini ada kesan-kesan dari daerah mana nggak tahu ya. Ini kesan kita masuk bandara. Saya di counter check-in berdua. Sebelahan ini kita bisa check-in dan Nuril nggak bisa check-in. Terus begitu masuk dia WA saya, komandan kok saya nggak bisa check-in, waktunya sama padahal. Ini nggak tahu, mungkin dan Nuril suruh agak lama juga di sana mungkin. Jadi dia balik lagi nunggu. Jadi bukan masalah soulmate, kita semua dengan semua instruktur soulmate. Itu bukan permasalahan ditinggal. Enggak ditinggal. Orang belum ngomong ditinggal. Makanya saya Pak kalau dinas tidur di tempat Dan Mufid itu paling nanti saya dagdikduk. Kenapa? Pesawat jam 8 bangunnya jam setengah 8 Pak. Setelah itu apalagi di sana lah, apalah ampun.
Itu luar biasa. aja itu ya. Luar biasa. aja itu. Jadi sistematika buat sahabat-sahabat mau bertanya dan silakan apapun tentang ini, mumpung ada Neri. Kalau mau bertanya saya sih ya banyak. Dan juga dia sahabat-sahabat instruktur juga kan sering-sering tempat mengeluh, tempat curhat gitu, tempat curhat secara WhatsApp ataupun inbox. Ya, karena kan kalau saya alami yang belajar dari Daneri, kita ini segala harus bisa ya. Menangani suatu masalah daerah dan sebagainya, tapi di dalam konteks koridor sesuai dengan aturan, gitu. Nah, itu sangat banyak sekali yang kita rasakan, bagaimana kita memberikan arahan, sistematika komando dan sebagainya. Nah, ini bisa nggak dirasakan, apakah ada yang mengganggu dan bisa kita lakukan untuk sahabat-sahabat instruktur, bukan hanya sekedar kita melakukan menjadi pelatih gitu. Nah, tapi harus ada istilahnya bagaimana untuk ngebina dan selanjutnya dalam memupuk solidaritas dan menjadi jiwa korsa. Ini setelah diklat tadi. Ada nggak tip-tip untuk sahabat-sahabat di Nusantara ini melakukan hal itu? Jangan sampai, saya nggak mau sampai setelah diklat ini semua habis. Tapi kan ada trik yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Satkorwil, Satkorcap dan Satkordon ini dalam menjaga ini, istilahnya membuat sahabat-sahabat Banser ini supaya tidak lelah, tidak bubar dengan sendirinya. Iya. Gitu Daneri. Siap, makanya sebagai instruktur itu ya saya katakan tugasnya sangat berat ya Pak. Karena apa, kita dari awal bikin pondasi, makanya kita katakan instruktur apalagi dan Mufid dan Tommy. Kalau di Klatsar ibaratnya adalah sebagai pondasi, kita harus paham betul itu pondasinya. Dalamnya mau berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Terus campuran semainya seperti apa. Dalam materi pun begitu di Klatsar, agar pondasi ini kuat itu kita harus bagaimana membuat pondasi ini kuat agar ketika bangunan yang namanya susbal ini sebagai dinding kita bangun tetap kokoh berdiri, nggak gampang goyah. Apalagi ditambah atapnya yang begitu berat, kita masih kokoh berdiri. Pondasi ini yang penting kita buat. Sehingga seorang instruktur punya tugas itu untuk meracik, untuk meramu, untuk menjaga, untuk merawat. Yang tidak gampang kita lakukan sebenarnya. Tetapi karena dengan niatan yang tulus, sehingga kita, kalau begini lebarnya sekian, berarti campuran semuanya begitu. Inovasi lapangannya harus begini. Teknik problem solvingnya harus begini. Sehingga harus diterangkan juga ketika kita lulus di Klatsar, kita memakai sayap ini. Sayap kuning, sayap merah. Ini lulus di Klatsar kita berhak memakai sayap. Sayap itu simbolnya adalah lambang keseimbangan saja. Baik burung yang bisa terbang maupun tidak bisa terbang, ini kan lambang keseimbangan. Jadi untuk ke atas itu namanya adalah koordinasi. Sayap untuk turun ke bawah namanya adalah instruksi. Sayap ke samping kanan dan kiri adalah komunikasi, silaturahim dan koordinasi. Jadi kalau seorang Banser setelah lulus di Klatsar sudah memakai sayap, kok tidak memakai sayapnya untuk koordinasi, silaturahim dan komunikasi, serta nggak pernah koordinasi, nggak pernah mendengarkan instruksi, nggak pernah menjalankan manfaat, berarti lebih baik kan sayap itu dicopot, Komandan. Nah, ini secara filosofi kita harus menjelaskan itu dari hati ke hati dengan cara ngopi bareng, dengan cara WhatsApp curhat itu tadi kan banyak sekali yang curhat begini-begini, ampun. Jadi tugas kita sebenarnya berat. Bukan kita saja, tapi instruktur itu berat sekali. Meramu, meracik, merawat, menjaga, membina. Kayak kamus berjalan lah pokoknya. Kok berat itu? Jadi kita berat banget gitu. Iya sebenarnya berat, tapi kita tetap kenapa berat dijalani gitu? Ya karena kita sudah punya niatan dari hati. Karena hati kita sudah di-wash, dicuci. Kalau itu sudah perintah-perintah, berjalan kita. Nggak ada yang namanya merengut, nggak ada. Keep smile. Enggak, merengut enggak. Itu curhat gua. Jadi bukan merengut sesama instruktur curhat itu. Biasanya curhat kan sambil tiduran ini tadi kan gitu. Iya kan biasanya. Memang dilakukan banyak buat sahabat-sahabat untuk mengambil ya berapa ilmunya dan sebagainya. Ya, kemungkinan ya yang paling terberat itu ada beberapa wilayah yang belum terakomodir lah buat kita.
Nah, itu entah apa kekurangan gimana SDM dan sebagainya. Konsep ke depan ini sebagai Asrendiklat, sebagai diklat memahami seluk-beluk karakteristik struktur yang akan dijadikan sebagai kader. Ini sudah terlihat apa belum? Berapa persen di seluruh Indonesia ini? Ya, karena kita sering saking seringnya turun, maka kita ketika komunikasi dengan contohnya yang tahu daerah Papua, saya tanya dan Mufid, saya tanya dan ini kira-kira yang potensi ada berapa personil di sana untuk menjadi seorang pelatih untuk menjadi dan sebagainya itu kita berusaha akomodir itu. Sumatera, Sulawesi, Papua Barat dan sebagainya kita akomodir, kira-kira potensi mereka itu ya baik dari satuan khususnya dari kita kan mulai peta ini semuanya, sehingga nanti kita kebingungan lagi ketika kita mencari seorang pelatih yang betul-betul handal. Karena seorang cuma pelatih sekedar menyampaikan itu gampang. Kalau kita bisa bikin PowerPoint, di layar kita menyampaikan gampang lah. Tapi bagaimana apa yang kita sampaikan itu tertransformasi semua. Dari ketulusan kita sebagai instruktur, dari kejernihan pikir kita sebagai instruktur, dari langkah kita sebagai instruktur bisa tertransformasikan pada peserta. Itu yang berat. Ya kan Tommy? Iya, betul. Karena tidak semua orang itu bisa transformasi masuk semua. Kalau sekedar menyampaikan, kita ngomong dengan materi yang baik itu gampang. Tetapi lain halnya ketika kita pakai pola di mana ketika tergantung pada PowerPoint, suatu saat listriknya mati nggak ada genset. Apakah pelatihan harus berhentikan nggak? Maka marilah para satkorkel, satkoryon, satkorcap, satkorwil silakan berinovasi tetapi tidak keluar dari juklak dan peraturan yang telah diterbitkan oleh Satkornas. Acuannya sudah ada, tetapi seni di lapangan silakan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat. Yang penting outputnya itu jelas, yaitu bahwa kader betul-betul menjadi kader yang militan, baik secara hati, tindakan, pikiran, dan semangatnya. Ya, kira-kira begitu. Dan Tommy tambahan? Ada tambahan dan Tommy? Ya, tambahannya ya bagaimana kita seorang instruktur pelatih itu memahami karakter masing-masing para kader kita atau peserta dalam pengkaderan yang ada di lapangan. Karena masing-masing wilayah atau masing-masing pengkaderan itu pastinya berbeda. Nah, itu tadi yang disampaikan dan Heri itu langkahnya seperti itu. Kita tidak bisa menyamakan kita kaderisasi di suatu tempat, misalnya Papua akan disamakan dengan Kalimantan, nggak bisa. Nah, ini yang menjadi tugas kita untuk memahami karakter masing-masing peserta atau kader kita dan karakter wilayah atau tempat di mana kita ditugaskan. Itu yang menjadi hal yang terlalu sulit. Ya, kalau kita nggak bisa menguasai itu, hasil dari diklat itu pun akan minim sekali. Gitu. Ya, jadi bagaimana seorang instruktur atau pelatih itu di saat kita terjun atau di saat kita ditugaskan harus bisa menguasai medan atau lapangan yang akan kita di mana kita ditugaskan. Terkait juga dengan para karakter masing-masing peserta. Itu yang mungkin harus benar-benar menjadi skema di saat instruktur itu turun di lapangan. Seperti itu Komandan tambahannya. Ya ada yang bertanya dan dari MTTM mau tahu nih bertanya pentingnya upgrading di jajaran Satkorkel cabang wilayah agar kinerja setiap level ini bisa terakomodir. Itu pentingnya upgrading itu bagaimana sistemnya melakukan upgrading di tingkatan Satkorkel dan Satkorcap. Oke. Ya, mereka ini bertanya ingin paham yang terbaik. Oke, siap. Terima kasih. Untuk upgrading ini memang penting sekali. Contohnya yang pernah dilakukan kemarin dari Kabupaten Kediri, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sumatera Selatan. Itu mereka mengumpulkan seluruh jajaran, baik instruktur maupun seluruh jajaran Kasat Koryon sampai jajaran Satkorcap. Kita upgrading masalah-masalah materi yang terkini yang bisa dilakukan di lapangan. Jadi kita bisa berinovasi
sesuai dengan keputusan daerah, tetapi tidak keluar dari konteks Juklak dan PO yang sudah dikeluarkan oleh Satkornas. Contohnya tentang Caraka. Ini Caraka karena malam maka dilaksanakan namanya Caraka malam. Tetapi ada suatu daerah yang karena di daerah sana banyak ular berbisa, daerahnya perbukitan, maka Carakanya dilaksanakan di siang hari. Makanya kita pilih di situ ada yang namanya pertama Caraka malam. Ketika Caraka itu berarti kita bicara Banser. Kenapa? Karena kita dilepas satu-satu, maka kita bicara Banser. Di situ ada yang namanya latihan berganda, yaitu kekompakan tim antar peleton atau regu, maka kita bicara ansor. Dan setelah itu kita ada yang namanya teamwork, berarti kita bicara tentang Nahdlatul Ulama. Nah, kesemuanya itu kita rangkum dalam kegiatan upgrading yang dilaksanakan oleh masing-masing cabang. Silakan, kalau cabang atau Satkorwil atau apakan ingin mengadakan upgrading, atau ada yang mereka mengatakan inovasi sendiri, yaitu program peningkatan kapasitas Banser. Ada yang namanya mereka PPKB ya, program peningkatan kapasitas Banser, yang isinya adalah upgrading materi, yang isinya adalah inovasi dan kreasi. Bagaimana membangun kekompakan di masing-masing satuan koordinasi mereka. Ini silakan monggo sahabat-sahabat. Barangkali bisa melayangkan surat ke Asmin PES untuk upgrading dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita bersama-sama atau instruktur yang terdekat dengan daerah sahabat akan datang ke sana untuk memberikan upgrading terhadap materi-materi dan inovasi yang akan bisa dilaksanakan di lapangan. Termasuk Caraka, nggak harus malam terakhir. Karena ada asumsi kalau malam terakhir peserta udah capek dan sebagainya, maka ada yang melaksanakan Caraka malah di malam pertama atau di malam kedua. Tetapi yang penting koridor atau konteksnya tidak keluar dari Juklak atau yang sudah dikeluarkan oleh Satkornas Banser. Begitu. Ya, kalau itu skema yang dilakukan ya pada dasarnya Satkor Instruktur Nasional itu siap selalu. Siap selalu. Kapanpun, dalam kondisi apapun memang selalu siap. Ya. Nah, kan gitu Dan Tommy ya. Apalagi Dan Tommy ya. Jadi beberapa konsep yang dilakukan. Ini kan kita melakukan kegiatan yang namanya Susbampin. Susbampin ini udah 5 angkatan. Nah, jadi banyak juga bahwa sahabat-sahabat Susbampin ini sudah jenderal muda, kalau saya sebut jenderal muda. Kalau disingkat apa tuh? Kalau di Banser kan jenderal. Kalau di Banser jenderal muda, tapi jangan disingkat saya bilang. Kalau singkat bisa itu ini nggak bisa jenderal muda gitu, jenderal muda ini jangan disingkat bilang. Ampun. Jadi ini merasa beliau ini udah selesai dengan dirinya dalam kebanseran dan sebagainya, tapi juga ada bahwa saya ini udah bisa menjadi instruktur. Ini kan sebenarnya harus kita clearkan di mana menata bisa nggak sih sahabat yang sudah melakukan Susbampin ini menjadi seorang instruktur atau pelatih di tingkatan wilayah dan manapun gitu. Ya, mungkin itu bisa dijelaskan dan Siap. Soalnya kan udah banyak mungkin di tiap provinsi ini sudah banyak sahabat-sahabat kita yang sudah banyak yang ikut Susbampin dan sebagainya. Nah, itu kan bisa dipemberdaya gunakan mereka di potensi mereka. Nah, itu bisa menjadinya pelatih jadi instruktur. Ya. Jadi intinya vision without work is a dream. Apa tuh? Iya. Kalau ngomong yang bener sih apa? Ngerti gak Tom? Tom, ngerti gak? Iya. Agak nanya, ngerti gak Tom? Tahu lah. Apa? Ya itu seperti itu. Yang jelasin kan Dan Heri. Vision without work is a dream. Jadi apa itu artinya? tanpa bisa visi tetapi tidak dikerjakan itu adalah impian semata. Yang kedua, work without vision is a nightmare, adalah mimpi yang menakutkan. Nah, seorang lulusan Susbampin mengatakan jenderal muda, bagi saya itu apa itu singkatan? Enggak saya ingat. Pangkat apapun ini kan nggak ada artinya ketika kita tidak berperan dan bermanfaat di tengah-tengah kader dan di tengah-tengah masyarakat, itu yang lebih penting. Tetapi seorang lulusan Susbampin, karena di PO kan Juklak menjelaskan untuk menjadi pelatih harus Suspelat. Jadi ini kan ada yang namanya pendidikan kader berjenjang dan keahlian. Sebenarnya boleh, tetapi dia juga mempunyai kewajiban untuk juga ikut Suspelat. Bukan karena jenderal dia terus enak sendiri ada Suspelat nggak mau ikut lagi gitu maksudnya.
Jadi biar komplit dia paham betul tentang fungsi-fungsi seorang pelatih. Bukan cuma sekedar karena pangkatnya dia melatih, tetapi dia melatih karena kecakapannya, keahliannya, dan kualitasnya. Kalau cuma kebanyakan pangkat kita jalan kan bisa miring Pak. Ya kebanyakan pangkat ya. Iya, jalannya begini malah. Kalau ditanya malah bingung. Apalagi sudah seplat 1, seplat 2, seplat 3 ya. Berarti berjejer 3 biji. Wah, 3. Cuma kan ini yang diganti aja enggak terus banyak bintang khusus plat 1, plat 2, plat 3. Wah, ngeri kali. Enggak cukup, Pak. Ya maksudnya lambangnya satu. Iya, lambangnya kalau satu. Kalau ditambal semua nanti kan bingung. Ya nggak apa-apa, pedagang aku. Oh, lumayan kali 20.000 kalau 20.000. Ke sono, no. Tapi saya bingung gitu loh. Gak usah bingung Komandan. Kok dan Tommy ini kan bukan asok tapi dagang gitu. Jadi ini ada saingan lagi satu. Gak ada yang nonton repot ya, berantem ini. Ya. Ampun. Jangan sampai ibaratnya ini ada tulisnya juga pedagang-pedagang ya. Kalau mau promosi juga nggak apa-apa di sini, tapi 10%. Ya. Nanti Aslok diundang Pak. Hah? Acara di sini. Iya, saya undang juga Aslok. Nanti ada beberapa teman-teman sistematika bagaimana sosialisasi PO, tata cara berpakaian, tata cara memasang atribut, dan atribut yang sesuai dengan aturan dan PO ini yang mana. Ini kan juga harus kita dijelaskan. Iya. Jangan sampai kita memakai sembarangan dan sebagainya. Ini kan banyak yang harus diterapkan juga. Karena kan ya kalau sudah sebelum susbalan sudah baru di kelas sih kita no problem gitu. Tapi sahabat-sahabat yang sudah susbalan harus bagaimana sikap dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa mungkin dari pengalaman dari Sabang sampai Merauke loh, Merauke. Karakteristik dan sifat mereka ini kan beda-beda dan ini. Pertama kita datang misalnya di Kalimantan itu beda lagi karakteristiknya, di Papua beda lagi dari karakteristiknya gitu kan. Jadi trik instruktur ini di setiap daerah kan kayaknya perannya harus beda-beda. Yang saya sering bilang tidak bisa dalam pendidikan kebanseran itu sama halnya memakai pola yang dilakukan antara Pulau Jawa, Sumatera dengan Indonesia Timur. Ya kan? Ya. Bukan gitu. Setahu saya itu diajarin sama Dan Tommy. Iya. Tapi skema dalam materi sama itu. Sama. Ya. Itu bagaimana Dan Riri? Cara kita bisa melihat karakteristik sahabat-sahabat kita se-Nusantara mungkin sifat dari perbedaan watak dan sebagainya. Kita sebenarnya bisa belajar juga dari tubuh kita kan, Komandan. Tubuh kita gimana belajar? Tangan kanan dan kiri ini kan berbeda. Tangan kanan dan kiri kita berbeda nih tangan. Iya kan? Tetapi mereka walaupun tidak diperintah ketika tangan kiri kita gatal dia langsung action ke sini. Tanpa ada perintah. Tangan kiri gatal, kepala kita gatal nggak ada perintah dari mulut. Garuk, nggak ada. Dia langsung naik aja, garuk. Serta selesai dia kembali ke tempat. Nah ini pelatih juga kita sebagai belajar harus bisa begitu. Yang namanya share it kolbu itu. Begitu turun kita sambungkan hati kita. Kita lihat yang dijemput wajahnya seperti apa. Tetap kita tersenyum. Walaupun nggak dijemput. Nggak dijemput tersenyum. Iya Pak, tersenyum. Sehingga dengan begitu kita bisa nyambung hati kita. Ada metode lain lagi yang ini dari Kiai soalnya. Jadi seorang instruktur juga harus rajin mengirimkan surat Fatihah kepada pasukan. Ini yang otomatis akan menyambung. Ini kan nggak ada tulisannya tapi saya pernah dikasih jasa begitu. Jadi minimal sehari sekali lah kirim Fatihah untuk pasukan Banser seluruh Indonesia Al-Fatihah. Jadi insya Allah ketika turun di mana pun sudah nyambung ini walaupun kita belum ketemu, belum kenal. Harus belajar Tom. Ini paling tua ini. Paling tua belajar. Yang senior yang paling tua. Ya. Ini senior plus lebih tua ya. Ini. Plus. Banyaklah yang bisa kita lakukan. Saya kira sudah ahli semua. Mereka saya nanya. Yuk kita aja Pak. Pernah turun ke ini suatu. kan bukan buat saya nanya, buat teman-teman. Saya kan hostnya ini. Kita aja pernah turun ke daerah. Kita dianggap peserta. Bisa jadi. Iya kita karena pakai pakaian biasa. Dianggap suruh daftar juga registrasi. Peserta. Ya. Suruh daftar kita. Duduk di belakang. Siap. Di Mariden Watcher ya Pak. Saya mau berdiri nggak boleh. Peserta duduk. Ya siap.
ketika sambutan dari Satkornas kita baru maju, dia terus maju. Mohon maaf, nggak apa-apa. Saya malah seneng yang begitu-begitu. Senang. Maksudnya berarti siap betul gitu kan. Takut kalau ada penyusup. Ya, itu pokoknya itu duka apa suka? Suka, tetap suka aja. Ada nggak sih dukanya gitu? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Bener. Asli nggak ada. Saya kan pernah ngomong, duka ini kita rubah menjadi semangat. Duka ini kita rubah menjadi cinta. Duka ini kita rubah menjadi sebentuk keep smile. Loh. Ini bicara di depan istrinya. Ada istri. Nah, kalau bicara duka, nanti kan kalau pulang itu ngapain jadi instruktur susah banget kan gitu. Nggak ada. Istri Makanya saya seneng tahu. gitu. Kenapa jadi Cerita-ceritanya di bawah tuh seneng gitu. Ini. Istrinya dorong kita itu. Nih. Nggak ada istri kita istri kita ngasih semangat. Bener tuh. Bapak, yang dibaca apa ini? Nggak mungkin lah istri saya tulis aneh-aneh, nggak mungkin. Bener ini. Kalau pulang jangan lama-lama. Kalau pulang. Ini cari-cari celah ini. Enggak, ini ada yang nanya, bukan istri. Tenang aja. Enggak pulang yuk, enggak apa-apa katanya. Izin bertanya Dan, apa cara memberikan pemahaman kepada para banser yang katanya senior tetapi masih awam terhadap PO, apalagi tentang pemasangan atribut. Nah, ini dari Saipul, memang banyak sekali gitu kendala dengan kata senior. Kalau saya nggak ngerti, kalau saya mengajarkan dari sahabat-sahabat banser itu, di banser itu nggak ada kata junior dan senior. Ya, tapi sama di Bandung dengan bagaimana kita memakai sistematika jenjang yang ada. Nah, ini dan Heri, kalau nggak ada Heri dan Tommy lah yang bicara. Kalau saya kan host, nggak bisa menjawab. Yang menang dia. Memberikan pemahaman kepada senior. Menang terus. Nah, iya tugasnya kan baca. Kalau saya ganti besok dan Tommy ya nggak apa-apa. Gitu. Iya banyak begitu senior nggak mau dikasih masukan. Ada lah, nggak banyak sih ada. Tapi seyogyanya seorang banser, kita masuk banser itu sudah otomatis yang mengikat kita adalah baiatnya. Yang mengikat kita adalah nama prastia. Contohnya nama prastia pertama, kami Barisan Ansor Serbaguna bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti otomatis ini mengikat siapapun yang sudah jadi banser untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Otomatis semuanya, entah itu senior, entah itu junior, entah itu susbalan, deklatsar, susbampi, semuanya sama. Yang kedelapan, kami Barisan Ansor Serbaguna siap siaga mengorbankan seluruh jiwa, raga, dan harta untuk mencapai ridho ilahi. Pun sama, entah itu junior, entah itu senior, entah itu setengah senior, entah itu senior plus dan sebagainya. Sama ini mengikat. Harus selalu mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan hartanya. Lah kalau kita sudah siap mengorbankan waktu, tenaga, menginfakkan itu semua, kok tidak mau menghargai yang muda, ini juga berarti keluar dari koridor itu, kira-kira begitu. Sehingga di sini diperlukan bagaimana kita duduk bersama, bagaimana kita bahasanya ngopi bersama, cangkruan bersama, ngobrol dengan santai untuk memberikan pemahaman kita menghormati senior, tetapi kita juga diikat oleh satu baiat yang sama, sumpah yang sama, nama prastia yang sama. Ini yang nggak bisa dibedakan. Tetap kita hormat pada senior, tetapi kita bukan berarti tidak memberikan pemahaman terhadap PO dan cuklak yang sekarang, tetapi tetap kita harus mengasihkan, walaupun itu step by step, pelan-pelan tetap kita kasih masukan dengan cara ngopi, silaturahim dan sebagainya. Sering-sering ngopi Pak. Iya, sering-sering. Ya, dan tapi gimana caranya? Ya kalau terkait dengan senior junior, saya sependapat dengan host lah. Kita paradigma senior junior itu harus kita hilangkan, teman-teman. Pelan-pelan paradigma itu ya. Karena kan lebih cenderung kita bicara dengan jenjang kebanseran, ya kan? Jenjang kebanseran itu lebih penting. Kalau kita bicara senior, di mana tempat itu banyak senior. Tapi kalau kita bicara jenjang kebanseran, bisa ada perbedaan. Kapasitas atau jumlah senior itu, semisal begini komandan. Ada seseorang yang udah diklat SAR di tahun 90. Bisa dibilang senior, ya kan? Sementara ada anggota banser
di mana dia mengikuti jenjang walaupun dia tidak di klatsarnya tahun 90, misalnya tahun 95, tapi jenjangnya dia terus aktif. Nah, itu yang harus membedakan seperti itu. Tidak mungkin yang udah ikut jenjang kebanseran bahkan mungkin sampai tingkat Susbanpin, mereka akan bicara dengan diklat yang tahun 90 dengan bahasa senior. Nah, ini kadang-kadang di lapangan ini harus bisa membedakan. Pengertiannya boleh kita bicara senior, tapi akan lebih cenderung kita lebih bicara dengan jenjang kebanseran. Mana mungkin yang udah Susbanpin akan hormat sama yang di klasar karena lihat keseniorannya. Ini kadang-kadang di lapangannya akan menjadikan suatu, tadi pertanyaannya seperti itu. Maka dari itu boleh kita bicara senior junior, tapi akan lebih bagusnya kalau kita akan dengan sedikit perubahan terkait dengan jenjang kebanseran. Bagaimana Daneri? Seperti itu ya. Ya, itu bisa diaplikasikan bahwa tentang senior junior ya, itu tergantung dari pendekatan juga. Pendekatan dari silaturahmi. Ya. Ini ada Gus Ripki, siap Gus, sehat Gus. Nggak ada kopi, kok hanya air putih. Alinya nggak ada Gus. Tadi udah ngopi kita, kalau ngopi lebih panjang gitu. Ini. Tergantung Gus Ripki kopi ada nggak apanya ya. Ini ada yang mau nanya, ada yang nanya juga dari sahabat kita dari DKR Pundong. Izin dan bertanya, ada anggota yang lebih tua, namun diminta ikut di klaser tidak mau. Sebagai perwira, apakah yang bisa kita lakukan? Ya, ini pertanyaannya sebenarnya ada yang anggota yang lebih tua suruh ikut di klaser. Kalau belum jadi di klaser belum masuk anggota, ya gitu. Sebenarnya. Kalau mereka kan sistematika kita di Banser ini adalah organisasi pengkaderan. Siapa yang masuki ikut pengkaderan baru dia resmikan dengan baiat dan sistematika ada, lulus ya dia menjadi anggota gitu. Ya kalau misalnya dia di yang tua ini tidak mau, ya udah nggak apa-apa lah, orang udah tua kasihan. Cari yang muda lah, yang muda masih banyak gitu aja lah ya. Kalau kita enak aja suka-suka jawab ya. Kita suka-suka jawab ya. Udah jangan dipikirin, jangan jadi beban buat sahabat-sahabat sebagai perwira. Jadi perwira berpikirnya ya harus ini apa ini Haryono MT dan Mupit pelit masa nggak ada kopi. Ya saya lagi siapin susu tambah kopi dan eri. Ini dan di instruktur kita bicara dan pelatihan dari masa ke masa. Dari masa ini makin pesat. Saya lihat apalagi kelihatan Indonesia Timur lagi ya kencang. Ya lagi kencang. Kalau itu semangat kencang. Ya, kenapa saking kencangnya? Ya saya yakin saking kencangnya Indonesia Timur. Instruktur ya kencang. Orang pernah ditawarin dan mau dibungkus apa pakainya aja. Enggak, takut kencang larinya kita. Padahal dalam sistematika awal masuk Papua, saya masuk Papua awal buka rimba lah, buka tambah dan sebagainya dengan sahabat-sahabat. Ya kalau Daneri yang lanjutin, Daneri itu lagi dulu suka-sukanya di Sumatera, Sumatera Selatan, balik ke Sumatera Selatan. Dan Erwin. Saya nggak tahu itu, pokoknya dia seneng. Dulu Tommy senengnya di ini dia. Kalimantan ini. Kalimantan Selatan ya, nggak tahu di Kalimantan Selatan ada apa gitu. Apa signalnya bagus apa bagaimana. Nah, ada yang dilihat saya itu pernah lihat kan dengan Daneri sering yang gitu. Dengan Dan Tommy juga sering, dengan yang lainnya sering ini. Kita saling emang betul instruktur harus saling sinergi dan berbagi peran. Itu penting gak sih peran-peran dari teman-teman sahabat-sahabat yang dilakukan, karena kita melakukan hal itu dalam rangka pembelajaran sistematika dan bagaimana sih cara kita
mengikat peserta itu dengan jiwa kompak kebersamaan dan jiwa korsa yang kita bangun. Itu kan ya, ini ada bilang ada yang tua, ada yang muda gitu. Jadi bisa mengalami hal yang sampai saat ini jiwa-jiwanya tergugah sampai saat ini Indonesia Timur itu udah mulai pesat gitu. Yang dulunya dilihat nggak ada, paling berapa orang. Awal saya itu 20 orang, 30 orang, tapi sekarang makin saya pesat. Itu ada nggak tip-tip buat sahabat-sahabat di sana? Kalau Pulau Jawa sih saya udah clear lah dalam penanganan kewajiban dalam pengkaderan. Ada nggak sih Dan Eri di tip-tip buat teman-teman sahabat-sahabat instruktur untuk di sana gitu? Apakah punya potensi kita punya kader untuk menjadikan suatu instruktur di sana? Jadi kita udah bebas tugas ya. Ampun. Gitu. Agak senggang. Ini kan bukan berarti kita turun ke sana harus sebagai instruktur, enggak. Supervisi bisa. Jadi sahabat-sahabat daerah begitu antusias, semangatnya tambah ketika ada kehadiran sahabat-sahabat juga yang dari pimpinan pusat atau Satkornas, begitu komandan. Sehingga ini Papua saja, Papua Barat tiap minggu ada pengkaderan kan, termasuk kemarin dari Manokwari Selatan, Sorong, nanti malam kita berangkat ke Kabupaten Fakfak. Ini kan tiap minggu ada pengkaderan terus, sampai nanti ditutup adanya Susbalan. Terus belum lagi kita coba juga kemarin, salah satu instruktur yang dari Sulawesi Selatan, daerah timur juga, kita terjunkan ke Sorong waktu kita kegiatan masih padat. Ini adalah juga salah satu bentuk bagaimana kita melihat karakter seorang pelatih yang bisa diterjunkan di setiap daerah yang ada di Indonesia. Walaupun belum tentu begitu turun langsung bisa cocok dengan sahabat-sahabat yang ada di sana. Cara kita menggugah tipnya adalah salah satu ketika kita terjun waktu itu pertama kali di Papua dan Papua Barat adalah ketika ada diklat pertama di Merauke, terus di mana itu, terus Susbalan dan sebagainya. Kita sering ngobrol dengan mereka, membumi dengan mereka, bahkan kita berbaur dengan mereka, dengan pengurus, dengan sahabat-sahabat yang lain. Kita ngopi bareng di sana, kita ngerokok bareng, kita bercerita bareng dengan enjoy, dengan hati dari hati, dengan nothing tulus lah, dengan segala sesuatu yang kita punyai, dengan bahasa tubuh, dengan bahasa lisan, dengan ngobrol santai, sehingga semuanya bisa nyambung dan mereka merasa nyaman di sana. Barulah setelah itu masuk ke pendidikan, kita gali mereka dengan latihan, yaitu karakter building itu, pembentukan karakter mereka, bagaimana mereka bisa mengembangkan kader-kader yang ada di wilayah mereka, termasuk ditutup dengan yang adanya namanya RKTL, rencana kerja dan tindak lanjut. Sehingga sampai sekarang ini tiap minggu ada pengkaderan terus, dan mereka alhamdulillah sudah terbangun jiwanya, bukan nunggu perintah, tapi malah mereka kadang-kadang yang mengejar-ngejar kita, karena mereka lantrinya kencang sekali. Sehingga ketika ada orang mengatakan silahkan Banser berangkat ke Papua, sudah jelas orang itu ngopinya kurang kental, mainnya kurang jauh, pulangnya kasihkan. Padahal dia sendiri yang ngomong begitu belum tentu tahu, belum tahu Papua itu seperti apa, di mana belum pernah ngomong. Padahal kita di sana ada, insya Allah sudah puluhan ribu ini jadinya di Papua dan Papua Barat. Ya. Iya, salah satu peran dan Mufid juga yang terjun ke sana. Carakannya yang penting lu jalan ke sono sampai gue nggak lihat, setelah gue nggak lihat lu balik ke sini. Nah kan itu suka-suka instruktur. Iya. Suka-suka instruktur ya. Gimana? Kita instruktur sendiri, belum ada yang diklat kan gitu. Jadi ya namanya suka-suka. Jadi ada yang bertanya, mau tanya dari Tri. Mana Tri? Jomblo ini. Hah? Jomblo. Tri Sutardi. Jomblo. Jawa Barat. Dia apa sih? Aset Mak. Iya. Admin PES. Admin PES. Admin PES. Ya. Kemarin sudah selesai tuh Tri ya. Tapi hilang lagi Tri. Ya udah nggak usah nanya Tri. Dihapus kali. Dihapus ya Tri ya. Nggak enak nanti domelin nama Kasasus propos. Dari sahabat Haryono MT. Selamat malam Haryono MT. Saya sakinya Bu, Komandan Heri. Rahasia ya.
Ini cerita dari almarhum dan Alpa ya. Ini awal masa lalu. Nggak tahu saya juga ceritanya apa. Pokoknya cerita jangan terpengaruh Bu dengan godaan setan yang terkutuk gitu. Izin Kemendan bertanya dari Tri Stardi, takut nggak dijawab kita, dia telepon saya mulu Pak. Hal yang agak sensitif soalnya anggota yang sangat vital, apa sih anggota vital? Jika Kasat Korcap dipilih langsung oleh Ketua PC, tapi Kasat terpilih belum pernah diklatsar gimana tuh? Ya nggak bisa. Ya suruh baca ketua yang kalau belum paham itu. Kok saya jawab? Ya sih, admin pas kan administrasinya. Jadi sistematika pemilihan itu ada aturannya di Juklak-Juknis, tata cara dan sebagainya. Kalau ketua PC nggak paham, suruh baca buku Juklak-Juknis ya. Itu secara otoriter dan sekarang sistematikanya. Emang saya jawab ini. Sistematika pemilihan menjadi pengangkatan komandan itu sekarang udah terstruktur. Menjadi kasat korwil itu harus pengajuan 3 nama untuk uji kelayakan di Satkornas. Dan menjadi kasat korcap itu harus ada pengajuan 3 nama ke Satkorcap dan seterusnya. Ini aturan-aturan, di situ ada jenjang-jenjang yang telah ditetapkan menjadi Satkorcap, menjadi Satkoryon, menjadi Satkornas dan sebagainya. Nah, ini gampang aja Antri, tinggal buka aja aturan-aturan Juklak-Juknisnya Banser dan selesai itu. Kalau tidak ya kita masih punya pimpinan di atas bagaimana untuk melaksanakan dan menegur dan sebagainya. Ya, itu sistematika yang dilakukan untuk pengangkatan. Dan Eri, cari inspirasi yel-yel di mana ya? Ya nanti dan Gus Rifki. Pokoknya mau yel-yel apa dibikinin, terakhir lah. Kalau enggak separuh main yel-yel, separuh main yel-yel. Biasa begitu. Dan Bilal dan izin mohon jawabannya untuk seragam anggota Banser kita di lapangan sering seragam PDL tidak sama, gimana caranya? Nah ini jawab dan Tommy. Iyalah, bagaimana caranya untuk menyeragamkan supaya sama? Kan dan Tommy. Dan Tommy kan jualan. Ampun. Itu solusinya gampang, tinggal telepon saya, begitu jawabannya. Udah dijawab telepon kan? di nomor sekian, pokoknya itu kualitasnya bagus, nomor 1 begitu. Udah diajarin susah ya. Gak bisa begitu Komandan. Ya, jadi sahabat-sahabat Indonesia kalau mau pesan apa-apa dengan Dan Tommy dan biar berantem loh. Enggak. Jadi memang begini, itu pertanyaan siapa Komandan? Anak buah ente ini Bilal Abdullah. Ambon, Bilal Abdullah lagi tugas mungkin dia. Nah, tugasnya pakai seragam Banser atau enggak itu dan Bilal itu. Jadi memang begini dan Bilal. Ya ini kan jawabannya suka-suka kan. Jadi kalau kita bicara seragam Banser memang ada aturan atau PO, tapi kembali lagi ke diri masing-masing anggota tadi, ya kan? Yang mohon maaf kita kan secara fasilitas kan Banser ini tidak difasilitasi secara mutlak. Jadi mereka sudah niat menjadi Banser dan mereka sudah mengikhlaskan dirinya berbaiat untuk anggota Ansor Banser. Mungkin belum bisa membeli atau mengadakan sendiri secara pribadi terkait dengan atribut. Ya untuk sementara maklum aja lah. Ya, ini pelan-pelan aja. Ini gitu. bukan tanyaannya begitu, bukan masalah beli nggak beli. Ini tanyanya kok nggak sama gitu coraknya? Ya nggak sama coraknya kan kembali lagi mungkin sudah lama kan gitu. Nah, sudah lama dicuci-cuci terus buat kegiatan satu seragam akhirnya. Oh berarti udah mungkin belinya nggak satu toko gitu kan ya? Nggak satu toko. Ya kalau mau sama ya belinya sama Tommy gitu. Ya kalau untuk di CKI kita fasilitasi. Ya nggak DKI juga. Kalau mau belilah kan gitu kan. Kan ada kasat korwilnya kan. Ikutin apa perintah kasat korwil. Boleh kasat korwil bilang, Bilal hubungi Tommy kan begitu kan. Iya. Kalau saya cuma bagian pemasaran cuma dikasih baju, bikinin, pakai gitu. Ini kayak ini aja nih dari Tommy sponsor. Ada Neri belum dibikinin, ntar bikinin ya. Ya bikinin dan Neri satu ya. Itu ukurannya apa kayak? Khusus gitu kan. Khusus. Ini ada satu lagi yang bertanya Daniri.
Nah, aku saya mau nanya aja lah, udah banyak hari ini belum tanya. Pokoknya nggak tahu. Ya dari Badan Ripki, tolong diagendakan dong. Yang jualan jangan diundang ke studio. Seragam diundang. Nanti saya agendakan Gus. Pokoknya yang jualan semua kita undang kemari. Tapi ya harus ada ya satu bawa contoh ada 5 yang jualan kan 5 contoh Gus. Nanti tinggal kita Gus Ripki ukurannya apa kita bilang aja Gus. Ya. Buat sahabat-sahabat se-Indonesia sehat selalu, buat sahabat-sahabat yang setelah mantau acara kita. Dari Anis, anak hilang, anak Kianang, mantap dan izin bertanya gimana kalau belum susbalan dijadikan kasat korcap ya tadi sudah dijelaskan. Dari Ikhwanuddin Udin. Dan Mufid izin bertanya, sebenarnya jangan nanya sama saya, nanya Daneri, saya coba ya nanya dulu ya. Daneri izin bertanya, bolehkah ikut di kelas sus tapi belum susbalan? Nah, ini kan kebanyakan juga ada yang pro dan kontra Daneri. Ya soalnya dari aturan yang dibuat itu harus sudah susbalan, baru menjenjang kena di kelas sus. Ini kan kebanyakan udah nggak apa-apa, udah syarat ada di Klatsar baru di Klatsos. Ini bagaimana menyikapinya? Ini pertanyaan ini harus clear aturan PO. Ini PO yang juklak terbaru belum keluar ya? Emang ada kata-kata gitu juklak terbaru? Enggak, maksudnya begini, kita kesepakatan kemarin kan dari 6 satsus dan 2 yang setingkat satsus itu semuanya harus susbalan semuanya kecuali 2 satuan khusus yaitu Bagana dan Bagana. Bagana dan Basada. Bagana dan Basada. Itu baru di Klatsar baru boleh ikut di Klasus. Tapi selain itu harus sudah susbalan dulu. Begitu. Tapi kadang-kala juga ada advantage juga kok Komandan. Kebutuhan di suatu daerah untuk menegakkan disiplin anggotanya karena harus ada yang menegakkan anggota maka mereka sudah harus mengikuti provos tapi dia juga ada kewajiban untuk ikut susbalan. Jadi bukan berarti tetap dia hutang. Gitu. Ya. Ini tapi bukan tidak semua anggota boleh begini. Ini hanya daerah yang membutuhkan betul-betul penanganan khusus atau advantage itu tadi. Karena kebutuhan untuk kedisiplinan anggota. Jadi enggak karena dikasih kelonggaran terus semuanya saya ikut itu enggak bisa begitu. Harus dilihat demografi, geografi dan lain sebagainya. Termasuk susbalan ini sebenarnya apa? Kalau tadi saya katakan bahwa di Klatsar itu adalah sebagai pondasi, susbalan atau perwira menengah ini kan sebagai dinding. Jadi salah satu tugas dari perwira atau dinding adalah agar anggotanya tidak masuk angin. Masuk angin dari apa? Dari hal-hal yang tidak jelas, dari hal dari luar yang ingin memperburuk keadaan. Jadi seorang perwira menengah susbalan itu harus bisa membuat solusi di tengah pasukan, bukan malah bikin polusi. Kadangkala dia masih di Klatsar mau bikin kopi. Tetapi setelah lulus susbalan, sudah susbalan masih suruh bikin kopi. Hal-hal seperti inilah yang harus kita rubah. Malah dia bikin polusi. Ini kan kacau kadang-kadang. Bukan masalah itu. Tetapi contohnya Ali ya. Ini kan tentang menghormati dan tupoksi yang ada. Jadi perannya adalah perwira untuk merawat, menjaga dan membuat solusi di tengah-tengah pasukan sebagai penyambung antara pasukan yang di bawah yang lulus di Klatsar dengan pasukan yang sudah level pimpinan di atasnya. Jadi menyambung ini tentunya harus kuat. Menyambung ini tentunya harus beraneka wargam dan corak. Ini yang harus bisa dilakukan oleh seorang perwira. Dindingnya harus kuat. Iya, dindingnya harus kuat, nggak boleh cepat masuk angin. Nah itu salah satu konsep kita yang untuk memperkuat sinergitas pasukan di satuan khusus. Iya, satuan khusus. Jadi sahabat Haryono ini bertanya, sebenarnya Denwasser dilebur ke Garpa. Apakah Garpa sendiri sudah ada PO-nya? Demikian, terima kasih Kemendan. Ini yang masih dalam konsep kita pembahasan ya, belum clear. Tapi memang kalau sudah ada fasilitas, tapi kalau memang dari aturan kita hanya mengakomodir sahabat-sahabat muda NU untuk melaksanakan.
Tapi kan sekarang sudah ada Garpa. Ini tinggal saya mau kita nggak tahu apa Garpa sudah ada PO karena kan kita bukan Patayat Iya. lah. Dan belum baca gitu kan. Jadi Kita bukan Patayat. Iya. Kedua ya belum baca, belum baca, emang belum tahu kan. Koridor. Kayak kemarin ya yang sudah ada ya sudah ada nggak apa-apa. Tapi yang mau ikut Garpa ya silakan gitu kan. Paling itu jawabannya saya dari sekedarnya. Tapi ya aturan-aturan yang kita buat di Satuan sih belum ada. Iya. Belum ada. Hanya siapa yang bisa mengakomodir aspirasi muda wanita NU untuk menjadi anggota ya. Tetap satu sistem komandonya ya masih di tingkatan masing-masing. Mungkin itu jawabannya. Bertanya dan Heri, ketika dalam proses pendidikan, apakah proses apa sih itu? Kacamata Pak, pakai Pak. Kacamata Pak. Pengisian atau raja itu diharuskan sekaligus uji coba ketika itu juga. Mohon penjelasannya Komandan. Begitu. Jadi materi pengisian itu bukan materi yang ada ditulis di juklak, nggak ada. Itu kan bukan materi wajib ya? Bukan, kan ada materi tahasus, aswaja, KNU-an, keansoran, panteran. Ada materi wajib, di situ wawasan kebangsaan, leadership, manajemen organisasi, PBB, TUB kan materi wajib. Terus materi tambahan sesuai kebutuhan dan budaya dan lingkungan setempat. Nah ini pengisian itu adalah termasuk materi tambahan. Yang bisa masing-masing dilaksanakan oleh masing-masing daerah karena pengisinya juga beda-beda. Ataukah harus dibikin standarisasi kalau lulus Diklatsar harus tahan bacok, lulus Susbalan harus tahan tembak, lulus Susbanpin harus meriam. Iya kan nggak mungkin kita bikin aturan itu. Tapi yang sekarang ini Bansernya tahan lapar loh. Oh iya Pak, saking tidak Maksudnya adanya. instruktur. Iya saking tidak adanya. Instrukturnya tahan lapar. Karena udah diajarin begitu. Ini bisa nggak instruktur misalnya, wah apa di setiap daerah ini dan Tommy sering ini, wah ini harus ada pengisian gitu. Coba instruktur ngisi kan gitu. Bisa. Kan pengisian. Itu kan sering-sering diminta begitu kan ya. Iya. Apalagi ada sahabat-sahabat kita yang banyak tuh pengalaman saya dari mungkin Daneri minta amalan, minta isian gitu. Jadi dianggapnya instruktur itu selalu bisa segalanya. Multi talenta lah. Ya kan saya bilang kalau Daneri multi talenta. Ada lagi dan Tommy bukan multi talenta. Apa? Multi talala. Itu beda. Ini kan masing-masing kemampuan sahabat-sahabat instruktur dari segi itu. Tapi ya memang itulah suka-sukanya yang dilakukan oleh kita-kita di lapangan. Beda-beda, pengalaman kita beda-beda dan Tommy juga mengalaminya beda dan Tommy juga mulai beda dan saya juga kalau ke daerah mengalami, kalau saya ngikutin Daniri dan Tommy aja muntut, namanya anak bawang ya. Kalau saya anak bawang, selalu ngikut aja kan gitu. Diperintah ya jalan. Jadi dari Sandi, dia siap Komandan, siap. Dipahami para komandan ya, sudah paham. Kalau sudah paham kita udahan sih benernya. Lu ngapain udah paham? Jadi buat sahabat kalau proses pendidikan pengisian ya udah mau dicoba mau ke apa ya udah bertanggung jawab ya. Iya. Tapi ya jangan kita satu setelah ini ya Banser ini bukan untuk gagah-gagahan ataupun untuk jago-jagoan di lapangan. Tapi itu hanya suatu bekal buat kita, apapun yang dilakukan di lapangan memang bekal kita harus dibekalkan oleh dari para ulama kita. Terus kangen nyanyi bareng lagu 4 karakter Daneri dari Rias Radiansah. Saya juga belum dia kasih lagu itu sama Daneri. Ya, nanti Daneri mau nyanyi lagu 4 karakter. 4 karakter bareng Dan Tommy. Bareng Dan Tommy nanti nyanyi. Mungkin Dan Tommy ada gitar. Gendang. Kalau enggak dari pokoknya musiknya nanti Dan Tommy. Tommy jago musik pokoknya beli musik aja. Muhammad, tolong coba Dan Heri nyanyikan lagu. Udah ada 3 lagu, 1 lagu aja katanya. Mau lagu apa pokoknya betul. Nah, dan jajaran Satkornas
Salam Infokom Banser Jawa Timur. Infokom Banser selalu infokom karakternya. Dan Udin, Najarudin, kapan Banser Pusat tugas ke Jogja? Benar, Banser Pusat Jogja sering. Di sana ada Remo. Iya. Ada Remo, banyak di sana. Kita di tiap-tiap provinsi ada. Kemarin ada Untuk sahabat. Sus Balanja kan tugas di Jogja di Satkornas. Ada di sana. Pokoknya kita sering ke Jogja. Iya enggak. Maupun tugas nggak tugas, sebenarnya ada yang sering ke Jogja aja. Sore gitu ya. lah. Ke Jogja. Ngopi bareng. Ya, mungkin sahabat-sahabat sekalian, karena Daneri habis ini terbang nih, Daneri ya. Kita 20 menit lagi. Daneri habis ini terbang ke Pakpak. Pakpak ini baru 2 kali dan itu Daneri. 2 kali ya tinggal. Ya, pertama Sayang Sono itu saya heran banget itu. Malah Daneri nggak percaya, dibilang nanti di sana itu ketemu bandara yang itu kan ketawa, nggak percaya dia. Dia nggak percaya. Pas turun dari bandara itu tuh Sorong, turun ke Pakpak. Nah, itu ada bedeng-bedeng. Nah, itu atasnya seng, ini ya triplek. Tuh, kalau pesawatnya langsung itu itu bandara paling aneh. Ya, saya tanya itu berapa tahun? Udah 12 tahun lah. Oh ya itu paling aneh. Pokoknya nanti saya telepon di sana. Telepon Pakpak itu memang tempatnya Islam pertama di Jayapura, di Papua Barat itu. Dan di sana ada kata istilah satu tungku tiga batu. Nah, satu tungku 3 batu. Kenapa sih bilang satu tungku 3 batu? Jadi satu rumah itu ada bermacam-macam agama keluarga, satu keluarga. Ada yang Islam, ada ini, tapi berbeda bagus. Ya, itu pertama ya saya titip udah Neri, baik-baik aja sana. Amin. Ya kalau mau jalan-jalan nggak apa-apa, satu pulau itu ya udah nggak apa-apa. Mancing Pak. Ya itu mancing udah. Kalau saya nggak hobi mancing ya. Mancing masalah. Memang lautnya banyak dan sebagainya. Pokoknya menikmati lah Daneri. Insya Allah betah lah 2 minggu sana betah. 2 minggu. Ya. Bisa nambah kali. Ya nanti akan nambah kalau menambah. Dan pokoknya besok ente masalah hukum. Ya sahabat-sahabat sekalian. Semua nanti akan semua pertanyaan karena Daneri juga nanti ada mungkin tambahan Daksal. Dan apakah dalam pelaksanaan setiap pelaksanaan akan dilasar itu ada tindak lanjut ya, dan jika tindak lanjut isinya apa saja, dan atau apakah boleh untuk meningkatkan daya berpikir atau hanya di lapangan saja? Suhun. Dan ya. RTL itu rencana tindak lanjut ya, dalam rangka melaksanakan kewajiban dia menjadi Banser ya. Kalau daya pikir Banser ini udah jangan diragukan. Banyak hal ya, kalau tindak lanjut ini disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Dan banyak cara, sisi silaturahmi dan sebagainya kalau masih dikelacar gitu kan. Nah ini, saya kayak sering diklat ini. Ngomong aja. Lupa. Ngomong aja. Jadi kayak kita instruktur ditanya sama peserta itu. Seru lah. Itu kan yang terjadi di lapangan seperti itu Ya. biasa. Ya tapi nggak apa-apa ya, kalau nanya sama Tommy lama. Lama lah. Lama. Ngitung ada pesanan juga lama. Loading. Ya. Iya, kopinya nggak datang, bukan saya pelit. Enggak, saya nggak pelit. Tenang, asli nggak pelit. Dan ini itu gimana RTL? Apa? Ya, rencana tindak lanjut itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan keseriusan dia, satu, yang kedua untuk pengembangan organisasi di daerah setempat, yang ketiga adalah membentuk karakter, sehingga RTL di masing-masing daerah itu beda-beda, tapi minimal ada 3 poin di sana. Biasanya satu adalah RTL-nya adalah sowan kepada ulama atau tokoh pengurus NU di daerah setempat dengan sampling minimal 3 kiai atau sampai 5. Yang RTL kedua biasanya adalah ziarah ke tempat para ulama atau habaib atau apa yang ada di daerah setempat. Yang ketiga adalah mencari kader baru. Minimal masing-masing daerah beda, ada yang 1 orang, 2, ada yang sampai 5. Itu dalam waktu 3 bulan untuk dia mendapatkan sebuah sertifikat bahwa dia bersertifikatnya. Ada yang ditambah lagi yaitu membentuk
kerja sosial, dia mengajar musola dan sebagainya. Ada yang ditambah lagi yaitu 5 semacam membuat kegiatan, hadir di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama. Ini salah satu contoh 5 bentuk RTL. Jadi apabila itu biasanya jangka waktunya ada yang 3 bulan sampai 6 bulan. Ya, ini adalah sebenarnya bagian dari bagaimana kita pergerakan awal biar mereka bisa berdakwah di tengah-tengah masyarakat, memberikan manfaat. Itu aja tentang RTL kan. Iya. Nggak ada yang lain. Ada yang lain. Ya pokoknya kita jawab apa yang nggak bisa kita jawab, kita jawab. Pokoknya tenang aja, instruktur pokoknya nggak mungkin nggak bisa jawab. Hal-hal pokoknya seberat apapun dijawab, karena kita udah punya beban berat, udah biasa menerima beban berat, ya kan? Itu instruktur. Kalau kata Dan Tommy, pokoknya instruktur mah apa aja kita bisa, gitu. Kita akal-akalin. Gitu. Oh, kita jago akal-akalin, gitu. Kita harus jago instruktur. Kalau nggak gitu ya bukan jadi instruktur kan gitu. Hal kecil aja bisa Dan Tommy itu. Orang yang bisa sama instruktur aja kita dibohongin. Itu Tommy itu dibohongin. Ya, udah keren-keren, udah nggak tahu janjian, wah kita bohongin bos gitu. Dan Tommy mana? No lagi COVID. Gitu. Lagi COVID dia berapa hari nggak tahu loh di karantina. Gitu. Ya buat sahabat-sahabat sekalian yang saya belum bisa sebutkan semua, tetap semangat dalam koridor pengkaderan dan kita tetap dari instruktur dan Satkorna tetap support, motivasi dan selalu terbuka buat sahabat-sahabat. Mungkin tidak di podcast ini aja maupun pribadi dengan Heri dan Tommy dan banyak teman Satkorna yang lain untuk segera kita melakukan sharing apapun ya. Makanya saya siapkan channel ini khusus Rebuan buat sharing sahabat-sahabat Banser se-Nusantara dan se-Indonesia. Mau bicara masalah sosial, budaya dan kegiatan-kegiatan Banser, mau hukum jadi gimana Banser sebagai karena ada hukum saya ingat. Nanti di kesehatan apapun, kegiatan satuan khusus dan apapun ya di Rebuan ini. Ini program kita. Saya siapkan dan pimpinan pusat dan Satkorna menyiapkan program Rebuan kita ini. Namanya Bro. Bro. Nah gitu Bro. Banser Rebuan on cam. Artinya gue nggak tahu itu. Pokoknya kalau Rebuan itu dari kata Rebuan. Malam Rebuan. Ini bicara pokoknya sahabat-sahabat malam ini sebenarnya sudah paham karakteristik teman-teman se-Nusantara baru mau masuk dan sebagainya. Dan Heri apalagi udah sering bolak-balik yang selalu siap ya dan Heri dan Tommy ya selalu siap. Yang lain tuh nggak ada yang siap pokoknya, nggak ada yang siap. Ada yang satu hari angkat bendera gitu. Ada angkat bendera ya. Bukan diusir. Ada itu. Ini kan tergantung ya. Makanya motivasi sangat penting dan yang dibilang kita bagaimana bertukar pikiran tentang diklat ini ya ada semua di PO. Ada semua. Insya Allah tahun-tahun ini kita clear ya. PO dan sebagainya dalam masa khidmat kita tahun ini yang memperbaiki semua sistem yang ada. Buat sahabat-sahabat Banser se-Indonesia yang kita lakukan, katanya minta ada yang nyanyi di tahun doang. Colong dong nyanyi itu untuk Daneri yang terakhir kali ke Papua. Jadi Tom dari Sorong Tom. Sudah jangan dikasih gambar. Itu dari Sorong naik lagi pesawat kecil tuh, itu kan tengah laut. Daripada dia terbang yang 1 minggu 2 kali. Ya kan itu kan udah nggak kasih bocoran. Ya nanti juga ini nggak dikasih bocoran. Ada hal-hal yang kita sembunyikan buat Daneri. Pokoknya kita ini ada. Baik-baik saja gitu ya. Oh itu baik-baik saja. Nanti kalau bilang saya udah kuat saya nyusul, baru ngobrol kita bikin sprint baru gitu. Pokoknya kita nanti tunggu sprint baru sebelum pulang. Sprint baru sebelum pulang. Ampun. Ada minta nyanyi Daneri. Tapi Daneri nggak bawa gitar, biasanya bawa gitar. Saya mau beliin mahal.
Daneri nyanyi. Iya. Ini apa ya? Ini minta 4 ini. Oh, nanti 4 karakter. karakter. Salam hormat para komandan dari hati yang paling dalam. Kami kader Aswaja berjiwa Pancasila. Kita ini sama. Kader Aswaja berjiwa Pancasila. Kader Aswaja hormat pada sesama. Kader Aswaja selalu siap sedia demi agama, bangsa dan negara. Itu aja sudah. Ya. Nanti kita akan launching. Ya, setiap banser beberapa. Pokoknya saya bagian nyontek. Ya. Salam, ayo ke NTT lagi dan Tommy. Dan Tommy itu udah sering ke NTT, Labuan Bajo dan sebagainya. Buat sahabat-sahabat banser yang nanti semua kangen dengan sahabat-sahabat instruktur. Ini tidak akan tercapai semua kegiatan ataupun pengkaderan kalau instruktur turun ke bawah dalam diklat tidak mempunyai kader yang solid. Betul. Ini dari target kita yang dilakukan. Mau ada tambahan nggak tentang karakter Ibu? Ada karakter yang kita lakukan soalnya berbeda-beda dan insya Allah dari sahabat-sahabat instruktur ini sudah memahami semua. Dari Sabang sampai Maroke, dari Rote sampai Miangas, sampai luar negeri. Kalau luar negeri ini ya nanti kita akan bercerita ke belakangan. Kalau Daneri sudah waktu di kelas di Malaysia, kemarin Jepang, Arisa dan Tommy kena COVID nggak jadi lagi. Gitu. Iya, paspor saya bikinin udah 5 tahun nggak jadi sampai diperpanjang lagi nggak keluar negeri. Sampai sekarang nggak jalan-jalan. Nah ini makanya mohon. Ya Allah. Aku ceritain sedih. Jadi mau cerita tentang Tommy dari awal membuat paspor udah siap-siap. Wah tahlilan. Tommy mau umroh ya. Tenang aja gratis. Udah mau umroh tuh bos. Kita waktu masih di mana tuh? Bangka Belitung ya? Nah Bangka Belitung. Tommy udah foto, udah paspor, udah siap-siap izin mau umroh. Paspornya nyelip hilang. Sampai sekarang nggak jadi. Dia bilang Tom nggak usah umroh. Dia bilang aja mau berangkat bawa koper ke lantai 4. Dia bilang pulangnya belanja di Tanah Abang. Ya harus seminggu di lantai 4. Tadi kita sambut. Alhamdulillah Tommy gitu lah. Ya kan? Bukan dan Tommy. Siapa Boleh kita di Tanah Abang. Makanya namanya diganti, jangan Tommy, Tom You. Kalau Tom Mai kan milik saya. Ini kita siapin ya, minjem koper lantai 4 aja seminggu, makan itu pulang 9 hari kita sambut. Dan Tommy nyambut mana? Nah, hari terakhir di bandara ada turun. Pokoknya mereka seru-seru. Aduh. Suka-suka lah. Nanti kita lanjutkan karena Daneri juga mau berangkat. Kita sudah 2 jam bergulir. Kalau 3 jam ya kita kontraknya mahal. Itu apa? Masih siapa? Dan Heri lah. Dan Heri yang mau. Mana Heri dikasih kemarin udah narasumber gue kan dikasih tahu bos. Wah nggak adil. Ngiri Pak. Ya nggak ngiri. Ya ini ada hadiah. Buat ke Papua. Yang ngasih siapa? Oh ya. Ini berapa duit? Nanti kalau dia pesan kan dia bisa. Berapa duit? Ini berapa duit? Papua. Ini kenang-kenangan Daneri. Ya, Daneri kenang-kenangan ada kaos buat sahabat-sahabat. Oh ya, kalau ada sahabat pak-pak ini mumpung belum Daneri berangkat bisa pesen. Jadi bawain. Iya. Lu ngomong Ada ready stock. Bagasi Pak, bagasi. 20 kilo Her, 20 kilo. 7 kilo. Iya. Ya kan kita mau banyak akal ya. PDL udah 3 kilo Pak. Banyak akal ya kita mah, banyak akal ya kita. Yang di tenteng 3. Akal mulu. Orang ketinggalan aja kita bisa. Ya, ada kenang-kenangan buat Daneri. Semoga di sono kan di sono dingin.
Panas sesono, dingin gimana? Oh iya, di pesawat dingin. Daneri itu 8 jam, 5 jam. 5 jam lah. 7 jam. Kecil mah gampang. Ini di sana 4 jam. 4 jam dari berangkat jam 1 Daneri. Hujan lagi, hujan. Nah, ini mungkin menjadi kenang-kenangan buat Daneri nanti di sana. Kalau mau pesan hubungi saya. Lu yang jualan dong. Langsung pakai ya? Mutar. Ya, pokoknya sahabat-sahabat yang menjadi narasumber akan dikasih sweater kita ada di stok. Biasa dong. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Udah jangan sedih, tenang aja. Udah biasa kita di sana. Berpisah seminggu Biasa. 2 minggu ya. Nah, Seminggu berpisah nggak apa-apa kita. nggak apa-apa, ada seminggu udah nyambung. Pokoknya nanti sebelum dia pulang ini saya bikin sprint baru. Saya udah bilang, ibu komandan ya, pokoknya sabar-sabar aja menjadi istri instruktur. Insya Allah berkah selalu. Pokoknya nggak ada kekurangan apapun buat instruktur karena selalu doain para ulama kita. Amin. Sehat, rezeki dan sebagainya. Insya Allah berlimpah. Amin. Karena gimana pun kita berjuang untuk kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan buat organisasi kita dengan jiwa korsa dan sebagainya. Dan kita nanti bisa juga nanti aslok kita undang, semua asisten kita undang dan kegiatan-kegiatan kita undang dalam rangka meramaikan kegiatan kita dan mensosialisasikan aturan-aturan PO sesuai dengan Juklak Indonesia untuk sahabat-sahabat Banser. Amin. Ini hal yang lebih presiden. Tapi kalau siang gini banyak ya, siang ini banyak ya kalau sore ya. Iya, giliran Ibnu sama ini malam. Jam berapa ya? Enggak, luar biasa kan kalian juga. Ya sahabat-sahabat sekalian, kena waktu juga kita terbatas 2 jam kita dibatasi. Ya sebenarnya dibatasi enggak ya, tapi ya sahabat-sahabat juga di program kita, program rutinitas bukan program hari ini. Nanti buat sahabat-sahabat siapa yang mau menjadi narasumber mungkin dari daerah ya ke Jakarta. Silakan. Nah, pokoknya kita ini ada yang ke Jakarta ya kita bisa jadi narasumber. Ada narasumber. Pokoknya nggak kekurangan narasumber. Siapapun sampai Ali juga kita jadi narasumber, Pak. Pokoknya siapa yang datang ya. Jadi buat sahabat-sahabat sekalian, ilmu sedikit pun ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dari para pimpinan dan sahabat-sahabat. Mungkin tetap semangat untuk kita semua. Salam bro, Banser Reborn on cam. Slow.